Demon Body Art Chapter 1006. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1006 tekanan yang mengerikan semua orang dengan cepat berbalik. Ekspresi mereka berubah. Sebuah gunung besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Di atasnya, ada tangga panjang yang mengarah ke gerbang besar. Gerbang itu 1 mil tingginya, dan atapnya terus ke awan. Keagungan agung dan sakral itu menyebabkan mereka semua merasa hormat. Di gerbang adalah karakter abadi yang besar, Xuan. Itu ditulis dengan anggun dan hampir tampak bergerak. Itu penuh pesona Dao. Kami sudah lewat. Kami masuk ke sekte Xuan Tian Dao. Petik 2. Melihat gerbang ini, beberapa orang mulai menangis terseduh-seduh. Mereka yakin ini adalah gerbang ke sekte Xuan Tian Dao. Melihat adegan ini, mulut Long Chen melengkung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Menurut pengalamannya, hal-hal yang mungkin tidak akan sesederhana yang mereka kira. Jika mereka benar-benar lewat, mereka akan berdiri tepat di depan gerbang, bukan di bawah tangga besar ini. Pada saat ini, sosok yang cantik muncul di puncak tangga. Itu adalah Mu Qingxuan. Melihat mereka semua, dia tersenyum. Dan dalam keadaan mereka saat ini, para murid merasa seperti sedang dimandikan oleh angin musim semi. Saudari senior saudara Qingxuan, Anda datang untuk menerima kami. Qingxuan, kamu cantik. Aku cinta kamu. Kakak-kakak magang Qingxuan, aku akan bekerja keras untuk menjadi rekan Daomu. Kedatangan Qingxuan menyebabkan ledakan gairah, membuat mereka sedikit di luar kendali. Murid-murid yang bersemangat mulai mengucapkan kata-kata kurang ajar. Haha, terima kasih semua telah memandang baik padaku. Sekarang saya tidak tahu bagaimana mengatakan apa yang harus saya katakan. Ekspresi Mu Qingxuan menjadi agak pahit. Guo Ran dan yang lainnya saling memandang. Seperti yang diharapkan, itu pasti tidak akan sesederhana itu. Bahkan sekarang, orang belum pulih dari kegembiraan mereka. Tetapi beberapa orang memang mendengar petunjuk dalam kata-katanya. Semuanya, tutup mulut. Sekte Xuan Tian Dao adalah suatu tempat yang hanya bisa diikuti oleh elit di antara elit. Bukan sembarang sampah yang dapat mengacaukan jalan mereka, teriak peringkat 4 celestial. Kata-katanya seperti air es. Long Chen memandang. Meskipun orang itu adalah peringkat 4 celestial, auranya sangat kental. Kekuatannya tidak buruk. Suasana langsung tenggelam. Beberapa orang marah dan akan mengutuknya ketika suara Mu Qingxuan terdengar. Semuanya, tolong tenang dan dengarkan. Ekspresi tidak mau muncul di matanya. Tetapi dia menarik napas panjang dan berkata, kultivasi itu kejam dan tanpa ampun. 10 tahun yang lalu, saya berdiri di sini seperti Anda dan melihat banyak teman saya bersorak, dan beberapa bahkan menangis. Tetapi ketika kami mendengar sedikit berita berikutnya, kegembiraan kami lenyap. Sebelum benar-benar memasuki sekte Dao Xuan Tian dan menjadi salah satu muridnya, Anda masih harus melalui cobaan lain yang kejam. Sejujurnya, bakat generasi Anda jauh lebih besar daripada bakat saya. Tetapi kekuatan Anda yang sebenarnya jauh lebih lemah. Tes berikutnya tanpa ampun, dan kemungkinan lebih dari setengah dari Anda akan keluar di sini. Bahkan, jumlah ini kemungkinan besar akan lebih besar. Petik 2. Suara Mu Qingxuan berat. Itu seperti palu yang menyentuh hati mereka. Setengah, lebih dari setengahnya akan hilang. Petik 2. Senyum orang-orang yang bersemangat itu langsung lenyap untuk digantikan dengan rasa tidak percaya. Melihat ekspresi itu, Mu Qingxuan agak enggan, tapi dia tidak punya pilihan. Kultivasi itu kejam. Tidak ada emosi untuk dibicarakan. Keinginan yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Jadi semua sumber daya Anda harus diperjuangkan sendiri. Itu sebabnya Anda melihat yang kuat semakin kuat. Karena sumber daya yang seharusnya dipecah menjadi yang lemah diambil oleh mereka. Jangan mengomel karena itu tidak adil. Karena tidak pernah ada yang dikenal sebagai keadilan di dunia ini. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Aku sudah mengatakan semua yang ingin dikatakan. Biarkan uji coba terakhir dimulai. Uji coba ini sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah menaiki tangga 999 untuk mencapai posisi saya. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. 2 sosok besar muncul di bagian atas tangga, dan rambut semua orang berdiri di ujung. Rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tulang mereka. Tingkatan Xuan Bis ke-10. Long Chen terkejut, karena dia telah mengalami tekanan mengerikan ini 2 kali sebelumnya. Dia tahu seperti apa keberadaannya. Ini adalah 2-3 ribu mil ular. Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik emas dengan tanda kuno berkedip-kedip pada mereka. Tekanan kuat mereka membuatnya tampak seperti surga dan bumi akan dikompresi. Di kepala mereka ada tanduk emas dengan rune berputar di sekitar mereka yang menyebabkan ruang bergetar. Mereka bukan ular. Mereka juga bukan ular. Mereka harus menjadi drake legendaris. Jantung Long Chen berdebar kencang. Ular, ular sanca, drake, dan naga. Legenda mengatakan bahwa ini adalah bagaimana ular berevolusi menjadi naga. Tetapi semua orang berpikir bahwa ini hanya omong kosong.
Seekor ular adalah seekor ular. Bahkan jika itu dibudidayakan seumur hidup, pada akhirnya, itu hanya akan menjadi ular yang lebih besar. Itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan naga. Tetapi beberapa orang juga berpikir bahwa teori ini benar. Proses ular yang berevolusi menjadi naga sama dengan manusia yang mencapai puncak kultivasi mereka, menjadi dewa atau abadi. Hari ini, Long Chen sangat senang dan terkejut melihat Drake sejati ini. Salah satu alasannya adalah karena dia sekarang dapat mengkonfirmasi keberadaan mereka, sementara alasan lainnya adalah fakta bahwa Sekte Xuantian memiliki kekuatan untuk memiliki bisuan yang begitu menakutkan. Long Chen melakukannya dengan baik karena ini bukan pertama kalinya dia menghadapi keberadaan yang mengerikan ini. Adapun prajurit Dragon Blood, ekspresi mereka sedikit berubah. Meskipun mereka pernah menghadapi tekanan dari iblis laut peringkat 10, itu tidak berada dalam jarak sedekat itu. Rambut mereka berdiri. Adapun murid-murid lain, mereka pucat, hampir tidak bisa bernapas. Beberapa bahkan ada di ambang kehancuran. Tekanan 2 peringkat Xuan Beast membuat mereka takut. Terima kasih atas masalahnya, senior. Mu Qingxuan dengan hormat membungkuk ke arah mereka berdua. Tidak apa-apa, biarkan persidangan dimulai. Kami sedang menunggu untuk kembali berkultivasi, kata salah satu Drake, mengejutkan beberapa orang. Mereka segera roboh di tanah. Binatang dapat berbicara dengan kata-kata manusia. Ini tak terbayangkan di mata para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Iya, Mu Qingxuan melambaikan tangannya, dan rune tangga menyala sebelum sekali lagi memudar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Long Chen bisa merasakan semacam energi yang ada di dalam mereka sekarang. Baiklah, sidang terakhir dimulai di sini. Selama Anda bisa mencapai tangga ke-999, Anda akan lulus, kata Mu Qingxuan. Sama seperti Mu Qingxuan mengaktifkan persidangan, di dalam Elder Hall, semua tetua menonton adegan ini juga. Ekspresi mereka rumit, ada rasa kasihan, harapan, dan keengganan. Salah satu tetua menghela nafas, ini generasi yang terkuat tetapi juga yang terlemah. Semua orang diam, mengerti apa yang dia maksud. Dalam hal bakat, generasi ini luar biasa, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya adalah yang terlemah dalam semua sejarah. Sangat ironis, ketika para sesepuh menyaksikan mereka mencapai titik ini, mereka semua mengutuk orang-orang yang telah membesarkan mereka. Bajingan apa yang telah mengangkat murid yang begitu berbakat menjadi domba. Yang mereka lakukan hanyalah meningkatkan bakat dan basis kultivasi mereka, tetapi mereka tidak meningkatkan ranah mental atau kemauan mereka. Itu pada dasarnya mengangkat serigala menjadi domba. Taring mereka hampir sepenuhnya surut. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apa gunanya? Apakah mereka seharusnya memberi makan musuh-musuh mereka sampai mereka mati? Ini telah membuat para tetua marah sampai ekstrim. Murid-murid yang baik seperti itu telah hancur. Pemborosan harta alam. Awalnya, aku ingin bertaruh berapa persen dari mereka akan lulus. Tapi sekarang, desah seorang penatua. Jangan marah. Kita seharusnya tidak menghakimi mereka dengan standar Central Plains. Bagaimanapun, situasi di tempat-tempat terpencil itu tidak baik. Fakta bahwa mereka dapat membesarkan banyak murid berbakat ini sudah sangat menakjubkan. Dugaan saya adalah bahwa ada jenius yang datang tiba-tiba, dan dalam kegembiraan mereka, mereka tidak ingin kehilangan apapun. Tapi setidaknya murid-murid wilayah timur baik. Orang-orang Dragon Blood Legion itu semua luar biasa, kata pemimpin aula. Sangat jarang. Bakat mereka biasa-biasa saja, tetapi kekuatan dan pengalaman tempur mereka mengejutkan. Khususnya Long Chen, dia bisa dibilang monster. Dia mengalahkan Han Yunsan dan Wei Changhai seperti mereka masih anak-anak, dan bahkan menggunakan Han Yunsan sebagai perahu untuk menghasilkan uang. Para tetua semua memperhatikan Long Chen. Ketika mereka melihatnya mengubah Han Yunsan menjadi alat untuk menyeberangi danau dan menghasilkan uang, mereka semua terdiam. Seperti yang diharapkan, kepala Long Chen berbeda dari orang biasa. Akankah orang biasa memikirkan hal gila seperti itu? Tuan Hall, dengan visi Anda, berapa banyak orang yang menurut Anda akan lulus? Tanya seorang penatua. Pertanyaanmu ini cukup jahat. Pertama Anda memuji saya, dan kemudian jika saya salah, itu akan menjadi seperti tamparan di wajah saya. Tawa Hol-Hol. Penatua itu segera memerah, sementara yang lain tertawa. Hol-Hol memikirkannya sebentar. Melihat pemandangan di hadapannya, dia berkata, di bawah tekanan dari 2 ras Drake senior, tidak ada cara bagi mereka untuk menyembunyikan kelemahan di hati mereka. 333 tangga pertama menguji kemampuan mereka menghadapi teror, 333 tangga tengah menguji kemauan mereka, dan 333 tangga terakhir adalah yang paling sulit, mereka menyerang emosi negatif mereka. Sebagian besar murid ini telah dimanjakan dan tidak pernah mengalami cobaan hidup dan mati. Dan sayangnya, tangga Xuantian ini adalah ujian hati mereka, bukan bakat mereka. Saya tidak akan menebak,
Tetapi saya pikir Anda harus berdoa untuk mereka. Petik 2. Sementara para tetua mengkhawatirkan mereka, semua murid di depan tangga Suantian tidak berani bergerak. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Aku akan pergi dulu. Sisanya, teruskan, kata Long Chen. Di depan ratusan ribu tatapan, dia langsung berjalan ke tangga. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1007. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1007 berjalan sendiri di antara para genius Long Chen adalah orang pertama yang berjalan ke tangga. Tang Wan-er dan yang lainnya mempertahankan jarak tertentu darinya saat mereka mengikuti. Ini menyebabkan perhatian semua orang jatuh pada Long Chen. Dia menjadi titik fokus bagi ratusan ribu orang. Benar-benar pamer. Dia pikir dia siapa? Bagaimana percobaan terakhir bisa begitu sederhana? Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, cibir seseorang. Merasa seperti Long Chen pasti akan menderita karena mencoba untuk menjadi sorotan. Idiot, apakah Anda pikir peringkat 4 celestial seperti Anda bisa memahami kemampuan magang saudara senior Long Chen? Sebelum mengkritik orang lain, pertimbangkan apakah Anda memiliki kualifikasi atau tidak. Balas orang lain. Orang yang berbicara untuk Long Chen adalah salah satu murid yang telah lulus karena dia. Dia secara pribadi telah melihat bagaimana mendominasi Long Chen. 8 tingkat ke-8 Magical Beast telah diterbangkan kembali oleh satu pukulan miliknya. Selain itu, Long Chen tidak pernah mengudara dengannya atau yang lain. Baru kemudian dia memahami prinsip tertentu, orang yang benar-benar badas tidak pernah harus menjadi peniru, karena tidak perlu. Orang-orang yang suka menjadi tukang pos biasanya adalah orang-orang yang merasa rendah diri dan takut bahwa orang lain akan berpikir bahwa mereka tidak penting jika mereka bukan tukang pos. Terus terang, pamer itu hanya pamer untuk menemukan makna bagi keberadaan mereka sendiri. Orang dengan keterampilan nyata tidak perlu melakukan itu, atau mungkin mereka sudah bosan menjadi titik fokus orang lain. Sikap seperti itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang yang merasa kesepian di puncak. Itu benar-benar badas. Kamu juga dari sumber utara, jadi mengapa berbicara untuk Wastelen Timur? Apa yang dia sogok denganmu untuk membuatmu tunduk padanya? Mengamuk orang itu. Persetan. Aku memandang rendah kalian orang-orang yang tidak berguna, yang hanya suka mengkritik orang lain untuk merasa seperti kamu ada, yang paling. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi ke sana juga? Kenapa berteriak dari sini? Dan mengapa kamu bersembunyi di tempat gelap seperti itu? Orang lain juga bukan orang yang baik hati dan dikutuk kembali. Jangan menimbulkan keributan atau Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam persidangan, perintah Mu Qingxuan dengan dingin. Pada saat ini, Long Chen telah melangkah ke tangga pertama. Perhatian penuhnya tertuju padanya, tapi tidak ada reaksi sama sekali ketika dia melangkah ke sana. Sepertinya dia baru saja melangkah ke tangga biasa. Dia bahkan tidak menatap. Bagaimana mungkin? Mu Qingxuan tertegun. Dia berasal dari generasi murid sebelumnya, dan dia sangat menyadari betapa mengerikannya tangga Suantian. 333 tangga pertama menguji seberapa baik seseorang dapat menangani teror. Formasi ini ditambah tekanan 2 peringkat Suan Beast akan membuat seseorang takut akan akalnya. Tapi Long Chen tidak memiliki reaksi sedikit pun untuk itu. Bukan hanya Mu Qingxuan yang terkejut. Semua tetua di Aula Penatua terkejut. Apakah Long Chen tidak memiliki sedikit pun ketakutan di hatinya? Mustahil. Kedua peringkat Suan Beast memandang Long Chen. Salah satu dari mereka berkata, aura para leluhur. Iya, agar manusia menerima perawatan leluhur, ia harus luar biasa, kata yang lain. Keduanya berkomunikasi dengan seni rahasia, yang lain tidak dapat mendengarnya. Dari permukaan, bahkan sepertinya mereka tidak berkomunikasi. Sebenarnya, ketika Long Chen melangkah ke tangga pertama, dia benar-benar merasakan fluktuasi aneh. Namun, dia tidak melakukan apapun untuk melawan dan membiarkannya membanjirinya. Dia tidak takut di dalam hatinya. Dia kebal terhadap energi ini, karena teror ini tidak lebih dari permainan anak-anak baginya. Seseorang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya Long Chen, bahkan para prajurit Dragon Blood nyaris tidak terpengaruh. Mereka hanya sedikit mengernyit, menyadari bahwa ini adalah persidangan yang memperkuat perasaan teror mereka sebelum melanjutkan. Apa? Jadi itu palsu. Petik 2. Melihat bahwa para prajurit Dragon Blood telah mencapai langkah ke-100 tanpa reaksi apapun, seorang murid menghela nafas dan berjalan ke tangga. Tetapi ketika dia melangkah ke tangga pertama, dia segera berubah menjadi pucat, teror yang tak ada habisnya di matanya ketika tubuhnya tanpa sadar bergetar. Saya benar-benar berpikir ada masalah dengan tangga Suantian. Sekarang saya lega, desah Mu Qingxuan. Murid itu tampaknya sedang berjuang dengan mimpi buruk. Dia meraung marah, dan teror di matanya terpaksa kembali sedikit. Mengepalkan giginya, dia melanjutkan.
Tetapi ketika dia mencapai langkah ke-10, dia berlutut di atasnya. Seluruh tubuhnya bergetar, tidak bisa bergerak lebih jauh. Sinar cahaya akhirnya mengirimnya pergi. Anda telah gagal dalam persidangan, kata Mu Qingxuan. Murid itu pucat. Kata-katanya berarti dia tidak memiliki takdir dengan Sekte Dao Xuantian. Saudaraku, apa yang terjadi? Seseorang membantu orang ini, ingin tahu tentang pengalamannya. 10.000 batu roh kelas menengah. Orang itu masih bergetar, tetapi dia berhasil mengeluarkan harganya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak pergi dan langsung merampok orang? Mengamuk orang lain. Jika kamu tidak memberi saya uang, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan rahasia saya. Saya telah gagal dalam persidangan, dan saya ingin menggunakan sejumlah uang untuk menebus rasa sakit karena kegagalan. Terus, semua orang memikirkannya. Orang ini benar-benar menyedihkan. Memberinya uang bisa dianggap sebagai penghiburan. Baik, aku akan memberimu 10.000. Ini, kata seorang pria kaya, melemparkannya 10.000 batu roh kelas menengah. Aku hanya akan memberitahu siapapun yang membayar saya. Anda tidak dapat membaginya dengan orang lain. Mata orang itu menjadi cerah. Menelusuri kematian. Apa kau percaya padaku ketika aku berkata aku akan menghancurkanmu di sini? Raung semua orang. Hati orang itu bergetar. Takut dipukuli. Dia berkata, tangga memiliki semacam formasi. Ini sangat menakutkan. Petik 2. Brengsek. Apa kamu minta dipukul? Penjelasan itu sama sekali tidak menenangkan mereka. Jawaban macam apa ini? Tidak ada artinya. Apalagi 10.000 batu roh kelas menengah. Beberapa dari mereka baru akan memberinya pelajaran. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Itu kebenaran. Ini sangat menakutkan. Teriak orang itu. Jangan membuat hal-hal sulit baginya. Itu harus menjadi semacam formasi yang menyebabkan teror pada jiwa. Konsep teror setiap orang berbeda. Jadi tidak ada cara baginya untuk menjelaskannya dengan jelas, kata Zhao Ziyan. Karena Zhao Ziyan telah berbicara, mereka membebaskannya. Salah satu dari mereka berkata, tapi Long Chen dan yang lainnya. Mungkin mereka tidak takut. Zhao Ziyan memandangi sosok-sosok yang bebas dan santai di tangga dan mendesah. Ekspresi rumit di matanya. Sebelumnya, ketika saya bersama saudara magang senior Long Chen, dia mengatakan bahwa alasan para ahli adalah karena mereka memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat. Mereka harus tahu mengapa mereka ingin menjadi lebih kuat dan menemukan motivasi mereka sendiri. Itu menjadi keyakinan mereka, dan begitu mereka menemukan keyakinan mereka, mereka dapat sepenuhnya menstabilkan hati Dao mereka dan menjadi tidak takut, kata seseorang. Kata-kata yang tidak berguna. Itu hanya masalah nyali besar atau kecil. Mereka yang takut mati seharusnya tidak datang, kata seseorang dengan dingin. Marah, orang lain baru saja akan mengutuk orang itu ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Yan Mo Chen di Gurun Barat. Dia menelan kata-katanya. Itu hanya tangga bodoh, tetapi kamu mengemukakan prinsip-prinsip yang tidak berguna seperti itu. Prajurit dari Gurun Barat, ayo pergi. Biarkan mereka melihat bahwa yang lainnya omong kosong di depan kekuatan sejati. Petik 2. Yan Mo Chen mencibir dan memimpin orang-orang Gurun Barat ke tangga. Tetapi ketika dia melangkah ke yang pertama, tubuhnya jelas bergetar. Dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi semua orang melihat ekspresinya berubah sejenak. Namun, Yan Mo Chen benar-benar kuat. Dia dengan cepat terbiasa dengan perasaan itu dan melanjutkan seterusnya. Tetapi orang-orang di belakangnya jelas tidak bisa mengikutinya. Meskipun mereka sudah siap, mereka pucat dan jelas merasa memanjat tangga menjadi sangat melelahkan. Tapi setelah terbiasa sebentar, mereka melanjutkan perjalanan. Mengikuti gerakan Gurun Barat, Zhao Ziyan juga naik tangga, diikuti oleh Wei Changhai. Zhao Ziyan mengerutkan kening kesal dan mempercepat langkahnya. Han Yunsan tidak punya pilihan selain mengikuti dengan semua ahli mulai bergerak. Tetapi banyak orang menemukan pendakian menjadi sangat sulit. Beberapa orang hanya bertahan selama beberapa lusin langkah sebelum menjadi tidak bisa bergerak dan dikirim keluar. Hanya sekali mereka benar-benar melangkah ke tangga, mereka mengerti terornya. Itu seperti setiap langkah adalah langkah lain yang lebih dekat dengan kematian. Ilusi muncul di benak mereka. Itu seperti mereka melihat gunung pedang dan lautan api di depan mereka. Seolah-olah mereka terus maju, sabit Grim Reaper akan jatuh di leher mereka. Meskipun mereka dapat dengan jelas mengatakan pada diri sendiri bahwa itu palsu, bahwa mereka hanya ilusi, bahwa itu hanya cobaan. Ini adalah teror yang datang dari lubuk jiwa mereka. Mereka tidak bisa menolak. Cukup banyak murid yang terus-menerus diusir dari tangga. Setelah gagal, mereka tidak dapat mencoba lagi. Tapi tidak ada yang menertawakan mereka. Semua murid di tangga tidak tahu berapa lama lagi mereka akan bisa bertahan. Ketika mereka maju, perasaan teror semakin kuat. Banyak dari mereka mulai lemas. Kaki mereka tidak mendengarkan perintah mereka. Tetapi melihat prajurit Dragon Blood di depan, mereka mengepalkan gigi mereka dan bertahan.
Sungguh tak terduga, mungkin beberapa murid lagi bisa lulus seperti ini. Mu Qingxuan tersenyum. Melihat orang lain berhasil akan meningkatkan kepercayaan diri, yang memungkinkan orang baru untuk berhasil juga. Tangga ke-300. Semua tetua fokus pada Long Chen. Prajurit Dragon Blood di belakangnya persis 10 langkah di belakangnya sama seperti mereka sejak awal. Mereka belum jatuh satu langkah pun di belakang. Tangga ke-334. Ketika Long Chen melangkah ke tangga ke-334, seluruh istana Hall Penatua menjadi sunyi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1008. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1008 informasi tentang Skywood Divine Palace kaki Long Chen mendarat di langkah ke-334. Dalam sekejap itu, dia merasakan ruang yang tiba-tiba berputar, dan waktu terasa semakin lambat. Pada saat itu, semuanya tiba-tiba menjadi jauh dan tidak jelas. Setiap langkah tampak seperti tebing yang tidak bisa dilintasi. Ini ujian kehendak. Long Chen tersenyum sedikit. Dia sudah mengalami cobaan semacam ini di Wastelen Timur. Dia percaya bahwa semua orang telah mengalami cobaan itu juga. Tetapi dibandingkan dengan Netherworld Heaven Staircase asli di Wastelen Timur, percobaan ini berkali-kali lebih kuat. Selanjutnya, setiap langkah membawa mereka lebih dekat kedua Drake yang mengerikan. Itu membuatnya jadi orang tidak berani maju. Ini adalah ujian keberanian, kemauan, dan ketangguhan. Tapi ini masih belum cukup untuk menghentikan Long Chen. Kesulitan langkah-langkah ini jauh dari cukup untuk memperlambatnya. Apa? Tidak ada reaksi sama sekali. Petik 2. Para tetua yang menonton semua terkejut. Irama Long Chen tidak berubah sedikit pun. Keinginannya sangat kuat. Itu tidak terganggu sedikit pun oleh pasukan luar, kata Hall Master. Dengan uji coba langkah-langkah bersama dengan tekanan Swan Beast yang kuat, kehendak seseorang akan dengan mudah hancur. Ini benar-benar menakutkan. Sebelumnya, tidak peduli sekuat apa jenius itu, mereka setidaknya membutuhkan napas untuk membiasakan diri sebelum melanjutkan, desah seorang penatua. Dalam pertarungan di antara para jenius surgawi, ada bunga merah dan daun hijau yang memicu satu sama lain. Tetapi untuk siapa bunga dan siapa daun, ada banyak variabel, kata Hall Master. Maksudmu Long Chen bisa? Tanya salah satu tetua. Semuanya terlalu dini untuk dikatakan. Tonton dengan tenang saja, kata Hall Master. Para tetua terdiam. Mereka mengerti arti Hall Master. Tetapi apakah itu benar-benar mungkin? Tidak peduli seberapa besar daunnya, ia tidak bisa mekar. Langkah Long Chen tidak berubah. Tetapi di belakangnya, Tang Wan Er, Guyang, dan yang lainnya semua berhenti sejenak. Tubuh mereka bergoyang. Kakak besar Guyang, aku akan mempercayakan diriku padamu. Perlakukan saya dengan baik. Dan setelah ini, saudara junior pasti akan membalas kebaikan Anda 1000 kali lipat. Sangat disesalkan bahwa saya terlahir sebagai seorang pria, atau saya pasti akan memberikan hati saya kepada Anda. Guoran diliputi keringat, dan dia memegang erat tangan Guyang. Guoran, aku akan menyingkirkanmu jika kau melanjutkan. Mengamuk Tang Wan Er. Konstitusi Guoran adalah yang terlemah, tidak. Dia adalah yang terlemah dari semuanya dalam hal hampir semuanya. Mengikuti mereka sampai pada titik ini adalah batasnya. Jangan khawatir, pergi dengan damai. Guyang mengetuk Guoran tak sadarkan diri dan menggendongnya sambil terus berjalan. Curang. Saya ingin melaporkan pelanggaran peraturan yang mengerikan. Petik 2. Melihat Guyang menggunakan metode ini untuk membiarkan seseorang lewat, beberapa orang dipenuhi amarah dan berteriak. Ini tidak melanggar aturan. Jika Anda merasa selingkuh, Anda juga bisa curang. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda membawa seseorang, kesulitannya akan berlipat ganda, kata Mu Qingxuan. Orang-orang itu segera harus menutup mulut mereka dan melanjutkan dengan sedih. Long Chen adalah yang terjauh menaiki tangga Xuantian. Adapun Tang Wan Er dan yang lainnya, mereka awalnya 10 langkah di belakangnya, tetapi sekarang mereka lebih dari 30 di belakang. Pada level ini, mereka juga merasakan tekanan luar biasa dan tidak bisa lagi maju dengan mudah sebelumnya. Kecepatan mereka sedikit menurun. Ketika Long Chen mencapai langkah ke-666, mereka berada di atas 50 langkah di belakangnya. Adapun jenius surgawi 3 wilayah lainnya, mereka semua terjebak di belakang prajurit Dragon Blood, tidak bisa menutup jarak sama sekali. Tes akhir ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewati dengan bakat. Keuntungan mereka telah menghilang, sementara kelemahan mereka benar-benar terbuka. Yan Mo Chen, Han Yunsan, dan Wei Changhai berwarna hijau karena marah. Mereka awalnya berpikir untuk pindah nanti tetapi masih mencapai puncak sebelum Long Chen untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa mereka jauh di atasnya. Tapi siapa yang mengira bahwa apalagi melebihi Long Chen, mereka bahkan tidak dapat mengejar para pejuang Dragon Blood biasa. Mereka hanya bisa menonton puntung mereka saat mereka maju. Cukup banyak murid yang hanyut dan dengan lesu menyaksikan.
Sosok Long Chen terlalu mencolok di tangga Xuantian. Dia hanya lebih maju dari yang lain, kecepatannya tetap sama sepanjang waktu. Kaki Long Chen merilis suara ringan saat ia melangkah ke langkah ke-667. Segera setelah itu, kakinya yang lain terangkat dan dia terus maju. Ini jelas mustahil. Keheningan mematikan para sesepuh sebelumnya benar-benar hancur sekarang. Bagian ketiga menguji emosi negatif mereka. Ini pertempuran melawan diri mereka sendiri. Bagaimana itu bisa begitu mudah? Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Apakah dia tidak punya emosi negatif? Usul salah satu penatua dengan berani. Bagaimana mungkin? Jangankan manusia, bahkan para dewa memiliki emosi negatif. Seseorang langsung merobek teori itu. Aku jadi gila. Ini tidak masuk akal. Petik 2. Para sesepuh tidak mampu memahami hal ini. Ada beberapa dari mereka yang tenggelam dalam pikiran. Sesepuh itu adalah orang-orang yang telah hadir ketika sang patriark telah mengirimkan perintah. Mereka semua berpikir bahwa mungkin hanya orang seperti ini yang mampu menarik perhatian Bapa Bangsa. Tetapi mayoritas tetua tidak hadir untuk itu. Mereka tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi, karena hal ini melampaui pemahaman mereka. Hall Master, orang terpelajar sepertimu harus mengerti apa yang terjadi. Tolong jelaskan kepada kami, pinta para sesepuh. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku juga tidak bisa menjelaskannya. Tetapi saya pernah mendengar tentang persidangan yang sangat mengerikan di era abadi, kata Hall Master. Pengadilan yang mengerikan dari zaman abadi. Apa yang kau bicarakan? Ya, legenda adalah bahwa ada percobaan mengerikan yang dikenal sebagai uji coba diri sejati. Peluang keberhasilan kurang dari 1 dalam sejuta. Mungkin beberapa dari Anda belum pernah mendengarnya, tetapi ujiannya adalah mengalahkan diri sendiri dalam suatu pertempuran. Dan yang paling mengerikan, Anda, yang diciptakan oleh persidangan akan sedikit lebih kuat dari Anda, memiliki semua teknik dan pengalaman Anda, dan yuan spiritual mereka tidak akan pernah habis, kata Hall Master. Lalu bagaimana bedanya dengan bunuh diri? Untuk menantang seseorang yang tidak mungkin Anda kalahkan, bukankah Anda akan menjadi idiot? Apakah menyenangkan bunuh diri? Tidak ada banyak perbedaan. Mungkin ada terlalu banyak orang jenius di era abadi sehingga mereka menggunakan metode ini untuk menipu beberapa dari mereka agar mati. Tetapi saya telah mendengar bahwa siapapun yang mengalahkan versi diri mereka yang lebih kuat akan memiliki jiwa mereka menjadi sublim dan tidak akan pernah tertekan oleh emosi negatif mereka. Hati dao mereka sangat kuat dan tidak akan goyah, kata Hall Master. Mungkinkah Long Chen? Itu tidak terlalu mungkin. Bahkan jika dia memiliki keinginan untuk bunuh diri seperti itu, dia harus mencari pengadilan seperti itu terlebih dahulu. Di mana dia akan menemukan cobaan seperti itu saat ini? Petik 2. Itu tidak pasti. Pernahkah Anda lupa tentang jalur imemorial? Mungkin dia menemukan pengadilan seperti itu di sana. Long Chen harus fokus untuk merasakan emosi negatifnya saat ia maju. Dia merasakan kemalasan, kenegatifan, keputusasaan, kelelahan, dan dia bahkan tampaknya bisa mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk menyerah. Tapi perasaan itu sangat lemah. Jika dia tidak sengaja mencoba merasakannya, dia tidak akan merasakannya sama sekali. Baginya, bagian ketiga ini bahkan tidak sekuat 2 bagian sebelumnya. Dia sedikit tersenyum. Dia mengerti arti sebenarnya dari tangga Xuantian. Kehancuran pikiran jauh lebih efektif daripada tekanan pada tubuh fisik, dan juga jauh lebih menakutkan. Tapi dia tidak khawatir tentang para prajurit Dragon Blood. Masing-masing dari mereka telah mengalami sikat yang tak terhitung jumlahnya melewati Grim Reaper. Persidangan ini tidak dapat menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, itu akan menyusahkan bagi para murid lainnya. Gerakan mereka sangat lambat sekarang. Seiring waktu berlalu, drive mereka perlahan-lahan akan berkurang. Kemudian ketika mereka mencapai bagian menguji emosi negatif mereka tidak akan dapat melihat harapan dan benar-benar hancur. Kaki Long Chen akhirnya melangkah ke tangga ke-999. Dia berdiri tepat di depan Mu Qingxuan. Dari sini, gerbang besar dipenuhi dengan pesona kuno, dan karakter Xuan di atasnya sepertinya mengandung rahasia alam semesta. Dia melihat prinsip langit dan bumi yang paling mendalam di dalamnya, tetapi kemudian ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Selamat atas kelulusan. Kekuatan magang saudara junior Long Chen patut dikagumi, kata Mu Qingxuan. Dia telah melihat Long Chen naik seolah-olah ini hanya tangga biasa. Meskipun dia tidak bisa memahami ini, dia tahu dia pasti melewati dengan kekuatannya sendiri. Di depan 2 Xuan bis peringkat 10 yang menakutkan ini, tidak ada yang bisa menipu. Itu hanya keberuntungan, kata Long Chen dengan rendah hati. Kakak-kakak magang Qingxuan, apakah Anda pernah mendengar tentang Skywood Divine Palace? Mu Qingxuan tersenyum. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Skywood Divine Palace sangat terkenal di Central Plains. Jika bukan karena orang yang tidak disukai,
mungkin saya sudah menjadi murid Skywood Divine Palace. Petik 2. Long Chen senang mendengar ini. Sosok lembut muncul di benaknya, dan jantungnya berkobar. Lalu seberapa jauh istana ilahi Skywood dari sekte Xuan Tiandao? Tidak terlalu jauh. Tapi Anda tidak bisa berpikir tentang memindahkan sekte, kan? Biarkan saya memperingatkan Anda. Skywood Divine Palace hanya menerima murid atribut kayu. Tertawa Mu Qingxuan. Kakak-kakak magang senior bercanda. Sebenarnya, saya punya kekasih di Skywood Divine Palace. Kami sudah berpisah sejak lama, dan aku merindukannya. Hanya berpikir tentang Chu Yao membuat hati Long Chen sakit. Dia bertanya-tanya bagaimana dia selama beberapa tahun terakhir ini. Sangat menyenangkan bahwa kamu peduli, tapi aku merasa kamu harus terlebih dahulu memikirkan cara untuk membangun dirimu di Sekte Daosu sebelum memikirkan hal-hal lain. Saran Mu Qingxuan. Terima kasih banyak atas pengingatmu. Saudara junior mengerti. Long Chen menangkupkan tangannya dalam terima kasih. Setelah mendapatkan beberapa informasi tentang Skywood Divine Palace, semangatnya terangkat. Yao Er, tunggu saja. Saya akan segera menemukan Anda. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1009. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1009 menolak wanita cantik melihat Long Chen mencapai puncak memberi harapan banyak orang. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendaki, tetapi beberapa bahkan tidak berhasil mencapai bagian kedua sebelum dikirim keluar. Ada orang yang gagal setiap saat. Saat ini, 300.000 orang masih bertahan di tangga Xuantian, dan sebagian besar dari mereka telah mencapai bagian tengah. Adapun prajurit Dragon Blood, mereka melewati langkah ke-100 tapi kecepatan mereka jelas jauh lebih lambat. Namun, langkah mereka tidak pernah berhenti. Sebenarnya, tidak perlu keluar seperti ini. Selama mereka terus maju, melambat akan menghemat energi. Mu Qingxuan menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan prajurit Dragon Blood memanjat sambil tidak berusaha. Mereka tahu itu. Kata Long Chen. Jika mereka tahu, mengapa repot-repot? Mereka tidak bertarung melawan tangga Xuantian tetapi melawan diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka memanjat begitu cepat, untuk mendorong diri mereka ke batas mereka. Bakat kita hanya rata-rata, dan asal-usul kita rendah. Untuk mencapai ketinggian kami saat ini, kami harus berdarah dan berkeringat. Kita harus habis-habisan seperti ini setiap hari, untuk tidak melepaskan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pencobaan seperti ini yang tidak memiliki ancaman terhadap kehidupan kita sangat sempurna. Kita dapat mendorong diri kita sampai batas kita, dan kemudian menembus batas itu lagi dan lagi. Hanya dengan begitu kita dapat meningkatkan peluang bertahan hidup kita yang paling. Petik 2. Mu Qingxuan kaget. Kata-kata Long Chen diucapkan dengan hati-hati, tapi dia bisa tahu berapa banyak rasa sakit yang dialami Legiun Dragon Blood. Kamu semua adalah pejuang sejati, puji Mu Qingxuan. Yah, tidak ada pilihan lain. Untuk hidup, kita hanya bisa menjadi lebih kuat. Long Chen tersenyum pahit. Para prajurit Dragon Blood sama sekali tidak menahan diri, memanjat secepat mungkin. Mereka merasa lelah, tetapi mereka sengaja melakukannya. Semakin lemah mereka, semakin mereka bisa menggali potensi mereka. Mereka menggunakan emosi negatif mereka yang kuat untuk mendorong diri mereka sendiri. Yan Mo Chen, Wei Changhai, dan Han Yunsan dilemparkan semakin jauh ke kejauhan meskipun melakukan yang terbaik. Awalnya, mereka hanya 50 langkah di belakang. Tetapi sekarang mereka berada lebih dari 100 langkah di belakang, menyebabkan mereka mengertakkan gigi dengan marah. Mereka bertiga berada di peringkat 5 celestial, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Sebaliknya, jarak hanya tumbuh lebih besar. Ini adalah tamparan diam di wajah. Pada saat ini, Zhao Ziyan perlahan melampaui dan menciptakan jarak yang tidak dapat dilewati di antara mereka, membuat mereka semakin marah. Bodoh sekali. Takut emosi negatif mereka sendiri tidak cukup, mereka menambahkan rasa iri juga, kata Long Chen. Mereka benar-benar agak bodoh. Mu Qingxuan tidak bisa membalasnya. Selama bagian terakhir, emosi negatif seseorang akan meledak dan tumbuh dengan cepat. Semakin iri mereka, semakin marah mereka dan semakin sulit untuk maju. Mungkin mereka bertiga masih belum mengerti arti tangga Xuantian. Sesosok cantik melangkah ke tangga ke-999. Itu Tang Wan Er. Wajahnya agak pucat, dan dia berkeringat. Namun dalam keletihannya adalah kegembiraan. Sudah sulit bagimu. Long Chen tersenyum dan menggunakan sapu tangan untuk dengan lembut menyeka keringatnya, mengejutkannya. Long Chen, Tang Wan Er tergerak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memperlakukannya dengan hangat, bahkan secara terbuka memanjakannya seperti ini. Saya bisa melakukannya sendiri. Dia mengambil sapu tangan dan mengusap keringatnya. Tapi sementara diam-diam menghalangi pandangan Long Chen, dia menyeka beberapa air mata.
Mungkin aku harus lebih baik padanya, pikir Long Chen. Meskipun Tang Wan Er menyembunyikan gerakannya dengan baik, dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Dia merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Tang Wan Er selalu berapi-api, langsung dan pantang menyerah. Karena dia peduli padanya, dia sengaja menunjukkan penghinaan atas perilaku suaminya. Tapi sebenarnya, dia juga butuh perawatan. Namun, dia tidak ingin Long Chen melihatnya lemah, jadi dia bertingkah seperti induk harimau betina. Long Chen salah paham dengannya. Dia adalah wanita yang setia, dan gerakan yang tidak disengaja ini menyebabkan dia melihat sisi lain darinya. Wan Er, aku minta maaf. Aku belum cukup menjagamu. Long Chen dengan tulus meminta maaf dan menarik Tang Wan Er ke pelukannya. Tang Wan Er melompat karena terkejut. Kamu sudah gila, ada begitu banyak orang di sini. Anda akan ditertawakan, tegurnya. Dia dengan cepat melarikan diri dari genggamannya, dan sementara wajahnya merah, dia memiliki senyum yang hangat. Biarkan aku melihat siapa yang berani tertawa. Saya akan mengutuk mereka untuk tidak pernah menemukan wanita seumur hidup mereka, kata Long Chen dengan anggun. Beruntung aku tidak takut dengan kutukan ini. Saya tidak mencari wanita, tertawa Mu Qingxuan dari samping. Batuk, kakak magang senior, tentu saja Anda tidak masuk hitungan, tertawa Long Chen canggung. Ayah, tiba-tiba, tangisan kaget terdengar dengan keras. Guo Ran terlempar ke tanah. Kamu benar-benar membuatku mati. Gu yang basah kuyup, tampak seperti baru saja keluar dari kolam. Bahkan batu di bawah kakinya basah. Membawa Guo Ran benar-benar melelahkannya. Saudaraku, sudah sulit bagimu. Saudara junior harus membalas kebaikanmu. Diam. Akan lebih baik bagimu untuk menuangkan air untukku dan membuktikan rasa terima kasihmu dengan tindakanmu alih-alih kata-katamu yang fasih. Gu yang duduk di tanah. Guo Ran buru-buru menyiapkan teh. Jika bukan karena Gu Yang, dia tidak akan bisa mencapai titik ini bahkan jika dia kelelahan sampai mati. Dia harus segera membalas budi ini. Prajurit Dragon Blood lainnya tiba satu persatu. Masing-masing dari mereka lelah sampai ke tulang, tetapi mata mereka penuh dengan kesombongan. Mereka adalah orang pertama yang mencapai puncak tangga Suantian, meninggalkan bahkan peringkat 5 surgawi dalam debu mereka. Itu suatu kehormatan. Selain itu, mereka telah memperoleh status baru sekarang setelah mereka menaiki tangga, murid-murid dari Sekte Dao Suantian. Ini adalah langkah pertama mereka dalam membangun pijakan di Central Plains. 6 jam kemudian, Zhao Ziyan juga tiba. Tapi jelas dia tidak selelah mereka. Faktanya, dia sepertinya cukup mudah. Selamat. Di masa depan, kita akan menjadi bagian dari sekte yang sama. Jadi aku harus memintamu untuk menjagaku. Long Chen menyapa Zhao Ziyan begitu dia tiba. Saudara Long terlalu mengagumiku. Seharusnya kamu menjagaku. Apakah Legiun Dragon Blood menerima orang baru? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk bergabung? Zhao Ziyan tersenyum. Aku, Long Chen kaget. Tidak pernah berharap dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Legiun Dragon Blood bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh siapa saja. Pertanyaan ini membuatnya merasa canggung. Jika dia dengan tegas menolak, itu akan terlalu canggung. Saudari junior hanya bercanda. Saudara Long, jangan menganggapnya serius. Saya lelah, jadi saya akan istirahat. Zhao Ziyan tertawa dan mengucapkan selamat tinggal, menemukan tempat terpencil untuk duduk. Begitu Zhao Ziyan pergi, Tang Wan Er berbisik, saudari ini marah. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak melihat kemarahan, kata Long Chen. Saya seorang wanita, dan ini adalah intuisi wanita saya, kata Tang Wan Er. Melihat Long Chen mengabaikannya, dia melanjutkan, jika seorang wanita cantik ingin bergabung, mengapa kamu menolak? Bukankah kamu paling menyukai wanita cantik? Petik 2. Tepat, persis Guo Ran buru-buru menutup mulutnya ketika Long Chen memelototinya. Legiun Dragon Blood kita adalah keseluruhan yang lengkap, dan kita semua telah menyelamatkan satu sama lain. Yang lain tidak bisa bergabung hanya karena basis kultivasi mereka tinggi, bakat mereka bagus, atau mereka cantik. Alasan kami begitu kuat bersama adalah karena kami bersatu dan dapat saling percaya. Orang asing yang bergabung akan membawa bahaya bagi seluruh pasukan, jadi bagaimana saya bisa membiarkan orang luar bergabung dengan begitu mudah? Kata Long Chen. Melihat betapa seriusnya dia, Tang Wan Er berhenti berbicara. Guo Ran juga menjaga agar tangannya tetap menempel di mulutnya. Mereka mengerti. Meskipun kata-kata Tang Wan Er sebagian adalah lelucon untuk menggoda Long Chen, dia tidak berharap Long Chen terlalu banyak berpikir. Dia tidak bisa membawa bahaya ke seluruh Dragon Blood Legion karena dia ingin menjemput anak perempuan. 2 jam kemudian, Han Yunsan dan yang lainnya juga akhirnya mencapai puncak. Ekspresi mereka sangat jelek, dan mereka terengah-engah, tampak sangat menyedihkan. Karena kecemburuan dan kebencian mereka pada Long Chen, jalan mereka menjadi lebih sulit.
Itu membuat mereka membuang lebih banyak waktu dan energi. Semakin banyak murid mulai berdatangan. Beberapa dari mereka langsung pingsan setelah mencapai puncak dan bersantai. Saat ini, hanya 30.000 orang berlalu. Lebih dari 400.000 orang telah hanyut, dan masih ada banyak orang yang bertahan di tangga. Tiba-tiba, sebuah jam pasir besar muncul di bagian atas tangga. Mu Qingxuan mengumumkan, masih ada 3 hari lagi. Orang-orang yang masih di tangga harus bekerja keras. Petik 2. Melihat jam pasir itu, ekspresi beberapa orang berubah. Kekuatan mereka terbatas, dan mereka mendaki dengan kecepatan siput sekarang. Sekarang ada batas waktu, tekanan segera meningkat. Akibatnya, beberapa murid segera menyerah begitu jam pasir muncul. Mereka berlutut di tangga, dan langsung diusir dari tangga Xuantian. Jam pasir ini menyebabkan kepercayaan banyak orang hancur. Mereka merasa seperti tidak ada harapan, dan terus berjuang tidak ada artinya. Satu demi satu, sosok dikirim dari tangga Xuantian. Hanya 10.000 orang yang masih bertahan. Mayoritas dari mereka adalah sekitar tangga 800, dengan sebagian kecil di sekitar tangga ke-700. Adapun tangga ke-600, hanya beberapa lusin orang yang masih bertahan, tidak mau menyerah. Idiot, aku menyerah dan aku sudah di tangga ke-700. Bagi mereka untuk melanjutkan dengan bodoh di tangga ke-600, tidak ada harapan sama sekali, ejek seseorang. Tapi Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk ketika dia melihat beberapa orang itu masih bertahan dengan pahit meskipun tidak ada harapan. Selama hasilnya tidak ada, peluang masih ada di tangan Anda. Satu-satunya cara untuk kalah adalah menyerah. Bahkan jika itu hanya sedikit fana, itu masih sebuah peluang. Tidak menyerah itu sendiri merupakan dorongan yang luar biasa. Waktu habis, mengumumkan Mu Qingxuan saat butir pasir terakhir jatuh. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1010. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1010 Queltem melalui Viciousness. Beberapa orang yang masih bertahan di tangga Xuantian semua memiliki kilau sedih di mata mereka ketika suara Mu Qingxuan terdengar. Adapun orang-orang yang sudah lama menyerah, cemoohan mereka meningkat. Misi tercapai. Sedang pergi. Dua sosok besar tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Tekanan mengerikan langsung lenyap bersama mereka. Rasanya seperti batu besar telah diangkat dari hati semua orang. Mereka santai, merasa seperti langit menjadi lebih cerah. Begitu kedua peringkat Xuan Beast telah pergi, Mu Qingxuan tersenyum pada para murid yang duduk di tangga. Selamat. Menurut aturan, setiap murid yang ada di tangga ke-500 dan di atasnya ketika waktunya habis. Petik 2. Apa? Semua orang terkejut, tidak berani mempercayai telinga mereka. Itu terutama berlaku bagi para murid yang telah mencapai tangga ke-700 sebelum menyerah. 10.000 murid yang berada di tangga Xuantian mulai menangis air mata sukacita dan kegembiraan. Beberapa bahkan meratap dan berulang kali mencium tangga. Sekarang ada lebih dari 90.000 murid yang telah lulus. 10.000 dari mereka adalah orang-orang yang menolak menyerah meskipun sudah putus asa. Mereka juga tahu tidak ada harapan, tetapi mereka tidak bisa menyerah. Ini tidak adil. Mengapa Anda tidak mengatakan ini sebelumnya? Anda menipu orang. Petik 2. Beberapa orang mulai meraung dengan marah. Murid-murid yang telah gagal dalam persidangan segera meledak dengan marah, merasa seolah-olah mereka telah ditipu. Itu terutama berlaku bagi orang-orang berbakat peringkat 4 surgawi. Teriakan mereka adalah yang paling ganas. Beberapa bahkan menyemburkan kata-kata kotor yang paling liar, menangis tentang bagaimana ini curang dan bahwa mereka ingin mengikuti persidangan lagi. Semua orang, tenang, teriak Mu Qingxuan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan pemandangan semrawut itu. Ini tidak adil. Mengapa Anda tidak menyatakan aturan di awal? Persidangan harus diadakan lagi. Petik 2. Persis. Mulai ulang persidangan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Atau bagaimana anjing-anjing Wastelen Timur bisa memanjat dengan mudah. Petik 2. Itu benar. Mereka jelas curang. Anjing-anjing Wastelen Timur selingkuh. Jadi persidangan harus diadakan lagi. Petik 2. Teriakan itu hanya tumbuh semakin kuat. Mu Qingxuan panik karena semuanya benar-benar di luar kendalinya. Para tetua menyaksikan adegan kacau ini dengan ekspresi gelap. Bagaimana para murid tahun ini sangat memalukan. Hall Master, kirim beberapa orang untuk menekan mereka. Mu Qingxuan masih terlalu muda dan tidak bisa menanganinya, kata seorang penatua. Tidak dibutuhkan. Kaum muda membutuhkan cobaan untuk tumbuh. Anak ini Qingxuan adalah orang yang stabil, tetapi dia tidak cukup berani dan perlu tegar. Bagaimanapun, sekelompok anak-anak tidak dapat menyebabkan riak, kata Hall Master. Mendengar perintah Aula Guru, para tetua tetap diam. Adegan yang mereka tonton benar-benar kacau. Biaya. Jika anjing-anjing Wastelen Timur yang tercela ini dapat menipu jalan mereka untuk menjadi murid sekte Xuantian Dao,
maka kita juga bisa. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan menyerbu ke tangga dengan senyum sinis. Dia adalah orang yang ditampar Long Chen sebelumnya, Xie Wei. Formasi telah dinonaktifkan, dan tekanan bisuan telah menghilang juga, memungkinkan mereka untuk mengisi dengan mudah. Memang benar bahwa sejak awal, Long Chen telah melewati cobaan dengan mudah. Itu bisa terlihat seperti curang. Selain itu, kan para prajurit Dragon Blood telah dengan mudah melewati persidangan ini, dengan bahkan peringkat 5 surgawi terlempar di belakang mereka. Dengan teriakan yang mendesak dari beberapa orang, beberapa dari mereka mulai semakin percaya bahwa orang-orang di Wastelen Timur telah selingkuh. Kamu berhenti. Kalau tidak, saya tidak akan sopan. Mu Qingxuan terkejut dan marah. Tetapi di depan tuduhan pasang surut seperti murid-murid yang marah, dia mendapati dirinya bingung apa yang harus dilakukan. Jika kau punya nyali, coba saja bunuh kita semua. Anda pikir Anda bisa membuka pintu belakang untuk anjing-anjing Wastelen Timur sambil tidak mengizinkan kami untuk membalas. Kami menginginkan keadilan. Ejek Xie Wei saat dia memimpin semua orang maju. Kamu, Mu Qingxuan sangat marah sehingga dia menjadi pucat pasi. Dia membentuk segel tangan, tetapi bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada serangan yang dilepaskan. Biarkan aku. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk jarinya. Sebuah sambaran petir melesat ke arah yang ada di paling depan, Xie Wei. Xie Wei tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan berani menyerangnya. Dia tidak punya waktu untuk memblokir dengan senjatanya, dan dia buru-buru memanggil penghalang rahasia di sekitarnya. Tapi itu langsung dihancurkan oleh sambaran petir, dan dia hancur berantakan. Dengan satu serangan, peringkat 4 celestial di bagian paling depan telah terbunuh, mengejutkan semua orang. Bajingan, kamu berani membunuh orang. Aku tidak percaya kamu berani membunuh kita semua. Seseorang yang berteriak di kerumunan bahkan tidak berhasil menyelesaikan berbicara sebelum dibunuh oleh panah petir. Jiwanya hancur, dan jenazahnya tidak ada. Semua orang berhenti. Mu Qingxuan melompat ketakutan, karena bahkan dia tidak memiliki wewenang untuk membunuh orang. Bunuh semua orang yang mengutuk kita, kata Long Chen dengan dingin. Bos, itulah kata-kata yang aku tunggu-tunggu. Sebuah panah muncul di tangan Guoran, dan panah emas melesat seperti sambaran petir. Dengan setiap serangan, seseorang di kerumunan akan meledak. Berhenti, teriak Mu Qingxuan, tapi Guoran mengabaikannya. Panahnya terus meluncurkan panah demi panah, memunculkan teriakan menyedihkan dari kerumunan. Orang-orang yang sombong dan agresif itu langsung panik. Orang-orang di antara mereka terus meledak, memerciki mereka dengan darah. Bos, ada 57 orang yang mengutuk kita. Mereka semua sudah ditangani. Guoran menyingkirkan panah emasnya. Semua orang diam membisu, memandang ngeri Long Chen yang tanpa emosi dan Guoran yang senang. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Melihat bahwa pembunuhan Guoran mengejutkan para murid yang telah tersapu, Long Chen dengan dingin berkata, jika ada orang yang ingin mempertanyakan kekuatan murid-murid Wastelen Timur saya, silakan saja. Long Chen, kamu, bagaimana kamu bisa begitu kejam kepada orang-orang dari sekte yang sama? Kamu sudah keterlaluan, teriak Yan Mo Chen. Idiot, siapa bilang mereka berasal dari sekte yang sama? Mereka sudah gagal, jadi mereka bukan murid dari sekte Dao Xuantian, cibir Long Chen. Tapi mereka masih murid sekte cabang. Bagaimana Anda bisa begitu kejam dan tanpa ampun kepada mereka? Han Yunsan juga menonjol. Tepat, apakah mereka adalah murid sekte cabang atau tidak? Mereka masih manusia. Bagaimana Anda bisa membunuh mereka tanpa belas kasihan sedikitpun? Tanya Wei Changhai. Mereka bertiga jelas berdiri bersama untuk menargetkan Long Chen. Para murid yang gagal sekali lagi mulai mengutuknya ketika mereka melihat mereka bertiga mendukung perjuangan mereka. Persis, anjing-anjing rumput timur. Seseorang yang baru saja membuka mulutnya dibunuh oleh Guoran. Panah Guoran terus ditingkatkan ketika keterampilan penempaannya meningkat, dan pada jarak ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Terus, Guoran mengarahkan panahnya ke arah orang-orang di bawah ini. Dengan panah yang mengerikan menunjuk pada mereka, kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka telah melihat Guoran menembak beberapa panah, mereka terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat panah, hanya samar-samar dapat melihat cahaya keemasan sebelum orang lain terbunuh. Itu terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, apalagi menghindar atau memblokir. Murid-murid ini langsung menjadi pucat, tidak berani berbicara. Mereka melihat dari panah ke kolam darah di tanah. Long Chen, beraninya kamu memerintahkan bawahanmu untuk membunuh orang. Kamu, teriak Yan Mo Chen. Suatu negara memiliki hukum negara, keluarga memiliki aturan keluarga, dan sebuah sekte memiliki aturan sekte. Saat ini, mereka sudah tersapu tetapi berani untuk mengisi ke tanah penting dari sekte Dao Xuantian. Mereka telah melanggar aturan persidangan dan sangat merusak prestise sekte tersebut.
Bahkan jika aku membunuh mereka semua, tidak akan ada yang salah dengan itu. Anda mengatakan mereka adalah murid sekte. Agar murid sekte melanggar peraturan sekte, mendiskriminasikan murid suatu daerah, menghasut perselisihan batin dalam sekte, dan mencoba untuk menghancurkan sekte dari dalam, mereka pantas mendapatkan kematian. Kamu harus bersukacita. Jika bukan karena janji yang saya buat untuk kecantikan saya untuk mengendalikan amarah saya, jika itu adalah saya dari tahun lalu, Anda sudah lama pergi ke jalur reinkarnasi, kata Long Chen. Kamu hanya memutar kata-kata. Yan Mo Chen tidak dapat menemukan cara untuk membalas kata-kata Long Chen. Ketika berbicara tentang kefasihan, bahkan 10 di antara dirinya tidak cocok untuk Long Chen. Jangan bermain game kekanak-kanakan seperti itu denganku. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Jika kamu membuatku kehilangan kesabaran, aku akan membunuh kalian semua. Tatapan Long Chen menyapu mereka bertiga. Niat membunuhnya tiba-tiba melonjak. Pada saat itu, mereka bertiga merasa seperti ruang membeku di sekitar mereka. Sensasi kematian yang dahsyat membuat semua rambut mereka berdiri. Jangankan mereka bertiga, bahkan Mu Qingxuan terpengaruh. Dia tidak pernah berhubungan dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu seperti niat membunuh yang bisa merenggut nyawa seseorang. Long Chen benar-benar marah sekarang. Meskipun dia telah berjanji pada Meng Qi untuk tidak menyebabkan masalah dan mengendalikan emosinya, itu tidak berarti dia hanya akan tersenyum dan menanggung segalanya. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tetapi jika seseorang ingin mencoba menggertaknya, tidak mungkin dia akan menanggungnya. Ini adalah peringatan terakhir Long Chen kepada mereka. Jika mereka bertiga masih berusaha mencari masalah untuknya dan memperlambat pertumbuhannya, maka dia tidak akan ragu untuk membayar berapapun untuk memotong ketiganya. Semua orang diam membisu, karena mereka berada dalam jangkauan niat membunuh yang mengerikan itu. Mereka tidak berani bergerak, merasa seperti sabit dewa kematian ditekan di leher mereka. Long Chen, sebagai murid dari Sekte Dao Xuantian, Anda berani membabi buta membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa yang memberi Anda otoritas itu? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Space berputar, dan dua sosok baru muncul di langit. Kedua sosok itu mengenakan jubah hitam dan memiliki rantai panjang di tangan mereka. Pelat batu giok di pinggang mereka memiliki karakter hukum tertulis di atasnya. Mata Long Chen menyipit ke salah satu dari mereka. Itu adalah wajah yang dikenalnya. Lu Minghan, lama tidak bertemu. Saya lega melihat kepala Anda dipasang kembali dengan mulus. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1011. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1011 kontes kekuatan hanya Mu Qingxuan yang menyadari interaksi masa lalu Long Chen dengan Lu Minghan. Di Eastern Wasteland, dia pernah memotong kepala Lu Minghan. Tentu saja, itu hanya karena Lu Minghan ceroboh. Itu tidak benar-benar mewakili Long Chen memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Kings. Murid-murid lain yang hadir tidak menyadari hal ini. Melalui kata-katanya, sepertinya dia mengenal penatua ini dan juga pernah memotong kepalanya. Mereka meragukan kata-katanya pada awalnya, tetapi ekspresi marah Lu Minghan memverifikasi kata-katanya. Itu membuat mereka takut. Monster apa itu Long Chen? Long Chen, kamu mencari mati. Mengamuk Lu Minghan, niat membunuh meletus darinya. Aku tidak tahu apakah aku sedang mencari mati atau tidak, tapi aku tahu pasti kamu. Jika aku bisa memotong kepalamu sekali, aku bisa memotongnya lagi. Dan kali ini, saya jamin saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menghubungkannya kembali, kata Long Chen. Awalnya, Long Chen tidak berniat membuat marah Lu Minghan, karena itu bukan langkah yang cerdas. Tetapi memikirkan bagaimana bajingan ini telah rakus akan harta karunnya dan mencoba menggunakan pencarian jiwa padanya, kebenciannya menjadi lebih baik darinya. Jika dia lebih kuat, dia pasti akan habis-habisan untuk membunuhnya sekarang dan kemudian melarikan diri dari Sekte Dao Xuantian. Tetapi saat ini, dia terlalu lemah dan hanya bisa bertahan. Namun, dia tidak akan menyerah untuk mempermalukan lawan-lawannya. Kata-katanya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Dugaan mereka benar, dia benar-benar pernah memotong kepala seorang raja. Itu membuat rambut mereka berdiri, terutama para murid yang telah gagal dalam persidangan dan mencoba untuk mengisi dengan mengatakan Long Chen telah selingkuh. Pikiran mereka adalah bahwa hukum tidak dapat menghukum begitu banyak orang dan tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Dan dengan mengatakan bahwa orang-orang di wilayah timur-timur telah berselingkuh, ada kemungkinan besar mereka akan dapat mengacaukan jalan mereka ke Sekte Dao Xuantian. Sekarang mereka menyadari betapa salahnya mereka. Long Chen adalah seseorang yang berani memotong kepala seorang raja, jadi tentu saja dia berani membunuh mereka.
Memikirkan itu, mereka merasa bahwa hidup adalah berkah. Baru saja, mereka telah benar-benar melewati dewa kematian. Bahkan ekspresi Yan Mochen, Wei Changhai, dan Han Yunsan berubah. Wajah mereka pucat seperti kertas. Mereka tidak tahu Long Chen memiliki sejarah yang mengerikan. Itu terutama berlaku untuk Han Yunsan dan Wei Changhai. Mereka bertukar pukulan dengan Long Chen tidak. Itu salah, mereka tidak bertukar pukulan. Mereka dipukuli seperti anak-anak. Begitu mereka menyerang, Long Chen telah membuat mereka pingsan dengan tamparan di wajah. Sedikit kasar, kamu ingin menyinggung atasanmu. Anda telah membantai orang tak bersalah, jadi Anda harus dibawa ke aula penegakan hukum untuk menerima hukuman Anda. Petik 2. Wajah Lu Minghan pucat karena amarah. Orang lain yang datang bersamanya adalah pria yang tampak keras. Dengan dengusan dingin, rantai di tangannya terbang menuju Long Chen. Rantai itu seperti sambaran petir. Tekanan mengerikan turun, yang membekukan ruang dan membuatnya tidak ada yang bisa bergerak. Ini adalah tekanan yang tak tertahankan dari seorang raja. Murid-murid merasa seperti tangan yang tak terlihat melingkari mereka, dan itu seperti mereka akan dihancurkan sampai mati hanya dengan pikiran. Selain itu, apa yang mereka alami hanyalah beberapa gempa susulan. Long Chen adalah satu-satunya tekanan yang difokuskan. Rantai itu sepertinya memenuhi langit dan bumi. Itu memiliki beberapa hukum aneh yang membuatnya mustahil untuk dihindari. Meskipun tahu dia tidak bisa memblokirnya, Long Chen baru saja akan mati-matian. Tapi tiba-tiba, tangan besar menangkapnya. Masalah-masalah dari persidangan murid bukanlah untuk aula penegakan hukum untuk ikut campur. Seorang penatua muncul di depan Long Chen. Li Changfeng. Lu Minghan menggertakkan giginya dengan marah. Dia masih geram karena ditekan olehnya terakhir kali. Dia tidak dapat membalas karena semua bukti mengatakan bahwa dialah yang salah. Li Changfeng melambaikan tangan, dan orang yang mengirim rantai segera merasakan kekuatan yang kuat memukulnya puluhan langkah. Orang itu berteriak, pengadilan para murid berada di bawah lingkup balai penatua. Tetapi sekarang seseorang telah melanggar aturan dan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Itu telah melampaui ruang lingkup tanggung jawab aula penatua dan harus ditangani oleh aula penegakan hukum. Hari ini, Long Chen, serta si pembunuh menggunakan panah otomatis, harus dibawa pergi oleh kami. Petik 2. Seperti yang diharapkan, kemanapun dia pergi, selalu ada air yang berlumpur. Melihat Lu Minghan mengepalkan giginya juga orang yang sok suci itu, Long Chen mencibir ke dalam. Kegembiraannya saat tiba di Central Plains telah banyak berkurang. Baginya, Central Plains adalah medan perang yang bahkan lebih kejam daripada yang terakhir. Adapun Xuantian Dao Sekte, itu kemungkinan besar hanya akan menjadi titik awal. Bagaimana dia melanggar aturan dan membantai orang yang tidak bersalah. Membunuh orang-orang itu tidak melanggar aturan, tetapi melindungi aturan. Long Chen melihat bahwa tangan Mu Qingxuan diikat dan dia kehilangan kendali atas situasi, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk memadamkan pemberontakan. Kalau tidak, akan ada korban yang lebih besar. Tidak ada yang salah dengan tindakan Long Chen. Lagi pula, orang-orang itu tidak bersalah. Mereka gagal persidangan, dan karena kebencian mereka, mereka ingin melanggar aturan persidangan Xuantian Dao Sekte. Setiap kali kita mengadakan persidangan ini adalah kesempatan untuk membawa darah segar ke Sekte Xuantian Dao, dan itu membuatnya menjadi peristiwa penting yang memutuskan apakah Sekte akan naik atau turun. Bagaimana bisa orang yang mencoba merusak acara penting itu disebut tidak bersalah? Kata Li Changfeng. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya tampak memiliki bilah, membuat lawannya tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Mulut Li Changfeng memang yang paling tajam. Meski begitu, Long Chen tidak bisa hanya membunuh orang atas kebijaksanaannya sendiri. Dia tidak memiliki otoritas itu. Jika semua orang seperti itu, Xuantian Dao Sekte akan menjadi benar-benar kacau. Petik 2. Dia hanya bertindak sesuai dengan situasinya, dan untuk melindungi sekte itu, dia tidak punya pilihan selain menjadi setan. Itu membutuhkan keberanian dan keberanian. Aula guru sendiri mengatakan bahwa perilakunya harus dihargai. Jika seseorang bekerja begitu keras untuk sekte tersebut tetapi dihukum alih-alih diberi imbalan, bukankah Anda pikir itu akan mengecewakan anggota sekte itu? Kata Li Changfeng, kamu hanya melontarkan sofistri, membalikkan yang benar dan yang salah. Mengamuk sesama ahli Lu Minghan. Entah bagaimana membunuh orang telah menjadi sesuatu yang adil dan dihargai. Dia jelas memutarbalikkan kata-katanya. Aku pikir itu sudah cukup. Hal ini dapat ditangani sendiri oleh aula penatua. Aula penegakan hukum tidak perlu membuang-buang upaya. Jika Anda tidak suka ini, Anda dapat mendaftarkan keluhan di Menara Xuantian alih-alih berteriak di sini dan merusak citra sekte tersebut. Tinggalkan sekarang, dan jangan ganggu proses persidangan lagi, atau kami yang akan mendaftarkan pengaduan, kata Li Changfeng dingin. Sekarang kata-katanya tidak mengandung rasa hormat sama sekali. Dia mengusir mereka seperti dua anjing.
Sebenarnya, kedatangan Li Changfeng di sini diatur oleh Hall Master. Tangan-tangan aula penegakan hukum telah terulur terlalu jauh dalam beberapa tahun terakhir. Itu tidak memuaskan Hall Master, dan dia tidak lagi berencana untuk menahannya. Baik, Li Changfeng, tunggu saja. Dan kamu Long Chen, doakan kamu jangan mendarat di tanganku. Kalau tidak, hehe. Lu Minghan menatap Long Chen. Long Chen tersenyum dan berkata, cepat dan persetan. Ancaman tidak akan menunjukkan martabat Anda, sebaliknya, itu hanya akan mengekspos kebodohan dan pengkhianatan Anda. Untuk penatua penegakan hukum menjadi sangat kecil untuk mengancam murid Sekte Dao karena alasan pribadi, Anda benar-benar sampah. Saya bertanya-tanya, tempat seperti apa aula penegakan hukum untuk itu untuk mengangkat orang bodoh yang egois dan bodoh seperti Anda? Jika orang-orang seperti Anda harus menegakkan hukum, ya, saya tidak percaya Anda tidak akan menyembunyikan niat egois. Anda akan menjebak dan menjebak orang jika itu menguntungkan Anda. Bagaimana Anda bisa menjalankan hukum secara adil? Petik 2. Kata-kata Long Chen bahkan kurang sopan daripada kata-kata Li Changfeng. Mereka seperti menamparkan wajah. Long Chen, mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Lu Minghan menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan penatua penegakan hukum lainnya. Begitu mereka berdua pergi, Li Changfeng melihat ke semua orang, dan tatapannya akhirnya mendarat di Long Chen. Jaga seberapa jauh Anda melangkah, memperingatkan Li Changfeng. Banyak terima kasih atas pengingatnya, penatua. Long Chen membungkuk sedikit. Dia mengerti apa yang dia maksud. Dia mengatakan padanya untuk tidak melangkahi. Selama dia tidak pergi terlalu jauh, aula penatua akan melindunginya. Tapi begitu dia melangkah terlalu jauh, dia akan membuka celah ke aula penegakan hukum, dan kemudian itu akan merepotkan. Long Chen sekarang menyadari sesuatu. Dia digunakan dalam persaingan kekuatan antara aula penegakan hukum dan aula penatua. Dia telah menjadi senjata Hall Penatua. Tapi dia tidak keberatan. Ketika bergabung dengan kekuatan yang kusut dan rumit, Anda harus memilih sisi. Tidak ingin menyinggung siapapun adalah impian orang bebal. Yang paling penting adalah memilih pendukung yang tepat. Setelah sepenuhnya menghancurkan jembatannya dengan Lu Minghan, aula penatua adalah pilihan terbaik. Selanjutnya, melalui karakter Li Changfeng dan Lu Minghan, dia hampir yakin bahwa aula penatua jauh lebih ramah daripada aula penegakan hukum. Pengadilan akan dilanjutkan. Jika ada orang lain yang berani menuduh, mereka akan segera dieksekusi, kata Li Changfeng sebelum menghilang dari pandangan mereka. Murid-murid yang gagal tidak berani bersuara. Kemarahan mereka benar-benar padam. Mu Qingxuan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatakan, para murid yang gagal dalam persidangan memiliki dua pilihan. Anda dapat kembali ke sekte lama Anda, atau tinggal di sekte Dao Xuantian. Petik 2. Kita bisa tinggal. Mereka senang dan terkejut. Ya, tetapi jika kamu melakukannya, kamu tidak akan memiliki status atau perlakuan murid. Anda akan menjadi pekerja yang dibayar dengan sumber daya budidaya. Berita buruknya adalah sumber daya itu akan sangat terbatas, dan ruang Anda untuk pertumbuhan akan minimal. Mungkin lebih baik bagi Anda untuk kembali ke sekte asli Anda dan menjadi tiran di sana. Berita baiknya adalah selama Anda tinggal di Central Plains, segala sesuatu mungkin terjadi. Jadi tanyakan pada diri Anda apakah Anda bersedia mempertaruhkan nyawa Anda pada kesempatan. Itu saja, seseorang akan datang untuk menjemputmu sedikit. Adapun apakah Anda ingin tinggal atau pergi, pikirkan dengan hati-hati. Nasib Anda akan berada di tangan Anda sendiri. Petik 2. Mu Qingxuan membawa pergi orang-orang yang telah lewat. Di antara murid-murid yang gagal, yang manja tidak mau tetap sebagai pekerja. Mereka merasa itu terlalu memalukan, dan akan lebih baik untuk kembali ke rumah lama mereka dan menjalani kehidupan yang mulia. Itu adalah orang-orang yang datang dari asal yang lebih miskin yang ingin tinggal di belakang. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan bisa menjadi tiran di level mereka. Selamat atas kelulusan. Ikuti aku. Selamat datang di sekte Dao Xuantian, kata Mu Qingxuan. Gerbang batu besar perlahan dibuka. Suara menggetarkan gendang telinga mereka. Ki spiritual yang sangat padat menimpa mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1012. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1012 Pengadilan Sekte Batin Ki spiritual itu seperti lautan membanjiri mereka. Semua pori-pori mereka terbuka dan dengan rakus menyerapnya. Long Chen terkejut menemukan bahwa ki spiritual di Xuantian Dao Sekte tidak hanya padat, itu juga mengandung sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak dapat menggambarkannya. Melihat gerbang besar ini terbuka di depan mereka, 100.000 murid sangat gembira. Mereka mengikuti Mu Qingxuan di dalam. Adapun para murid di luar, mereka hanya bisa menyaksikan sosok-sosok itu menghilang dalam sekte.
Lalu gerbang tebal itu tertutup rapat. Long Chen dan yang lainnya mengikuti Mu Qingxuan di sepanjang jalan yang panjang. Sisi-sisi jalan dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang penuh semangat. Puluhan mil, sebuah plaza muncul. Plaza itu besar, beberapa kali lebih besar dari seluruh sekte cabang Wastelen Timur. Itu juga jauh lebih megah. Di tengah adalah patung besar manusia. Itu sederhana dan megah, tampak seperti dewa yang menghadap ke langit. Mereka terkejut bahwa lautan orang yang mereka harapkan untuk melihat ke dalam tidak pernah muncul. Sebaliknya, hanya ada seorang pria lajang berambut panjang di alun-alun. Dia berdiri di sana seperti lembing yang ditanam di tanah, dengan sabar menunggu mereka mendekat. Ekspresinya dingin, dan tanda samar berputar di matanya. Berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan gelap meskipun tidak ada aura bocor. Salam, kakak magang kakak Sumo. Mu Qingxuan membungkuk sedikit. Sudah sulit bagimu adik magang adik Qingxuan. Serahkan sisanya pada saya. Pria bernama Sumo mengembalikan haluan. Nada suaranya halus dan sopan, tetapi juga terasa agak dingin. Niat membunuh samar menembus udara di sekitarnya. Ini adalah ahli sejati. Pupil Long Chen menyusut. Dia merasakan tekanan besar dari orang ini. Tekanan yang bahkan lebih besar dari apa yang dia rasakan dari para tetua. Meskipun Long Chen tidak bisa merasakan auranya, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual Yayasan Forging. Namun, alasan mengapa Long Chen merasa bahwa pria ini harus sangat kuat adalah karena niat membunuh yang tersimpan dalam jiwanya. Dia harus menjadi seorang ahli yang telah membantai orang yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuhnya meresapi setiap selnya. Bahkan ketika dia berbicara dengan tenang, niat membunuhnya bocor. Mu Qingxuan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Saya akan pergi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka semua berdiri dengan kosong di sana. Sumo memandang mereka dan menggelengkan kepalanya. Emosi sekilas terlintas di matanya untuk waktu yang terlalu singkat untuk melihat dengan jelas, tetapi Long Chen tahu itu semacam rasa kasihan. Namun, ketika tatapan Sumo menyapu Legiun Dragon Blood, matanya sedikit cerah. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada Long Chen, dan matanya seperti pisau tajam yang bisa menembus hatinya. Terlepas dari tatapan listriknya, Long Chen hanya menatapnya tanpa mengungkapkan emosi sedikit pun. Mulut dingin Sumo meringkuk menjadi senyum. Dia sedikit mengangguk. Tidak buruk, setidaknya ada beberapa yang layak. Semua orang terkejut, tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi tekanan yang mereka rasakan dari dia membuatnya jadi mereka tidak berani bertanya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Sumo, seorang murid dari generasi sebelumnya. 10 tahun yang lalu, saya berdiri di sini sama seperti Anda. Melihatmu, aku ingat wajah yang tak terhitung jumlahnya penuh antisipasi dan harapan. Namun, sekarang 10 tahun telah berlalu dan saya berdiri di sini sekali lagi. Sebagian besar dari orang-orang itu telah dikubur di bawah tanah, kata Sumo. Mengabaikan ekspresi terkejut mereka, dia melanjutkan, pertama, izinkan saya memberi selamat kepada Anda. Anda telah melewati cobaan awal dan menjadi murid dari Xuantian Dao Sekte. Beberapa dari Anda mengandalkan talenta Anda untuk lulus, dan beberapa mengandalkan keberuntungan. Tapi bagaimanapun juga, itu masih kekuatanmu dan tidak ada yang salah tentang keduanya. Namun, ini baru langkah pertama. Percobaan yang telah Anda lewati adalah untuk sekte luar, jadi saat ini, Anda adalah murid sekte luar. Misi saya adalah untuk mengarahkan Anda ke persidangan berikutnya, persidangan untuk sekte dalam. Petik 2. Pengadilan sekte dalam. Semua murid bersemangat, terutama para murid yang lebih berbakat. Mereka hampir tidak sabar. Melihat ekspresi bersemangat itu, rasa kasihan di mata Sumo meningkat. Murid sekte dalam diperlakukan 100 kali lebih baik daripada murid sekte luar. Tapi pai daging tidak jatuh dari langit. Dan bahkan jika mereka melakukannya, Anda akan membutuhkan kekuatan untuk menerimanya. Tanpa kekuatan itu, jika Anda memaksanya, hasilnya adalah Anda akan hancur berantakan oleh pai daging itu. Petik 2. Seperti yang diharapkan, persidangan untuk sekte dalam jauh lebih sulit. Meskipun Wang Mang menolak memberitahu Long Chen apapun tentang perjalanan di sini dari Tanah Timur karena dilarang menurut aturan, hanya dari nadanya, Long Chen sudah bisa menebak beberapa hal. Sumo melanjutkan, singkatnya, murid sekte luar hanyalah beberapa pekerja kelas atas. Mereka membantu sekte menangani banyak hal rumit, tetapi mereka jauh lebih baik daripada pekerja biasa. Mereka tidak hanya mendapatkan imbalan yang lebih besar, tetapi mereka memiliki sejumlah waktu yang disediakan untuk budidaya dan juga memiliki akses terbatas ke beberapa daerah budidaya. Namun, murid sekte luar tidak dapat sepenuhnya fokus pada budidaya cepat karena mereka harus bekerja untuk mendapatkan sumber daya budidaya mereka. Hanya murid sekte dalam yang mendapatkan sumber daya gratis terlepas dari apa yang mereka berkontribusi pada sekte tersebut. Jika sumber daya gratis itu tidak cukup,
mereka dapat menyelesaikan misi untuk poin lebih banyak dan menukarkannya dengan sumber daya. Daerah budidaya tertentu terbuka untuk mereka sepanjang tahun. Dia mungkin akan sampai ke bagian yang buruk. Long Chen menghela nafas. Sekarang manfaatnya telah dijelaskan. Sudah waktunya untuk sisi lain dari hal-hal. Seolah bekerja sama dengannya, Sumo berkata, namun, izinkan saya mengatakannya lagi, jika Anda ingin memakan pai daging, Anda membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Anda juga membutuhkan keberanian, dan juga keberuntungan. Itu karena persidangan sekte dalam sama sekali berbeda dari persidangan sekte luar. Pengadilan sekte luar hanyalah permainan untuk anak-anak dengan sedikit bahaya, sedangkan pengadilan sekte dalam adalah pertempuran sejati. Petik 2. Dua kata, pertempuran sejati, melanda seperti palu di hati mereka. Ketika dikatakan dalam suara Sumo yang gelap dan suram, itu menyebabkan mereka semua merasa kedinginan. Ketika Sumo mengucapkan dua kata ini, mereka penuh darah. Pengadilan sekte dalam berlangsung di medan perang berdarah. Hidup itu seperti bunga rapuh di sana yang bisa layu dalam sekejap. Sekte meminta saya menjelaskan hal ini kepada Anda sehingga Anda tahu bahwa persidangan ini sangat kejam, dan sangat berdarah. Peluang kehilangan hidup Anda sangat tinggi. Ini adalah medan perang yang hanya dapat dipertahankan oleh pakar sejati, jadi pertimbangkan dengan cermat apakah Anda ingin mencobanya. Meskipun murid-murid sekte luar memiliki perlakuan yang lebih buruk, jika penampilan Anda luar biasa, Anda masih akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Tetapi jika Anda gagal dalam sidang sekte dalam, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Kata-katanya bergema di benak mereka. Perlakuan yang diterima para murid sekte dalam telah memenuhi mereka dengan antisipasi, tapi sekarang itu seperti seember air es telah dituangkan di atas kepala mereka. Jika Anda ingin menjadi murid sekte dalam, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bersiap untuk menyerahkan hidup Anda. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka peluang Anda untuk bertahan dalam persidangan kurang dari 1 dalam 1000. Sebagai kakak magang senior Anda, saya telah melihat banyak teman saya jatuh. Saya telah melihat perjuangan mereka yang tak berdaya dalam menghadapi kematian. Begitu Anda memasuki medan perang itu, jangan sia-sia berpikir bahwa orang-orang di sisi Anda akan dapat menyelamatkan Anda. Jika orang mencoba menyelamatkan Anda, mereka akan menempatkan diri dalam bahaya dan memotong peluang mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jadi, saya terus terang menyarankan Anda semua untuk tidak mencobanya tanpa memikirkannya. Pertimbangkan baik-baik, memperingatkan Sumo. Udara tegang, dan itu seperti batu menekan hati mereka. Mereka diam membisu, dan beberapa orang hampir tidak bisa bernapas. Mereka menghadapi kegembiraan menjadi murid sekte dalam, serta ancaman kematian. Mereka bergumul dengan keputusan ini. Long Chen menghela nafas. Sumo bersikap baik. Bunga-bunga rumah kaca ini pasti akan mati berbondong-bondong setelah mereka memasuki medan perang sejati. Itu tidak bisa disalahkan pada mereka. Satu-satunya yang bisa disalahkan adalah sekte mereka yang tidak mengerti bahwa orang tidak bisa dimanja. Sekarang para murid mereka memiliki keputusan yang sulit di hadapan mereka. Aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Adapun apa yang Anda pilih, terserah Anda. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam, maju terus. Jika Anda tidak mau, mundurlah, kata Sumo. Mengikuti kata-katanya, mayoritas orang melangkah maju. Hanya beberapa langkah mundur. Orang-orang itu adalah yang paling lemah, juga yang paling cerdas. Mereka merasa puas hanya menjadi murid sekte luar. Mayoritas dari mereka yang mundur adalah peringkat 3 celestial. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang berjuang keras sampai akhir di tangga Suantian dan hanya lewat karena keberuntungan. Persidangan yang belum sempurna telah membuat mereka tidak berdaya, jadi mereka tidak punya harapan sama sekali untuk yang berikutnya. Mayoritas absolut naik, sementara sebagian kecil mundur. Ada juga sebagian kecil yang masih ragu-ragu. Bakat mereka tidak buruk, dan mereka lebih kuat dari rata-rata. Mereka tidak mau menyerah, tetapi kemudian memikirkan betapa sulitnya tangga Suantian untuk naik. Persidangan berikutnya akan lebih kejam dan lebih sulit. Sumo tidak memburu mereka, hanya dengan tenang menunggu keputusan mereka. Apa yang mereka alami, dia juga alami. Jadi dia tidak sedikit pun tidak sabar. Akhirnya, setelah 1 jam, semua orang telah membuat keputusan. Ada 20.000 orang yang memilih untuk menyerah, dan 80.000 yang memilih untuk melanjutkan ke pengadilan sekte dalam. Melihat ini banyak orang masih ingin berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam. Ekspresi tak berdaya muncul di mata Sumo. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dengan cepat datang untuk memimpin para murid yang telah menyerah. Mereka harus menyiapkan tempat tinggal dan posisi mereka. Setelah murid-murid sekte luar dibawa pergi, Sumo berkata, karena kamu telah memilih untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam, maka sebagai saudara magang seniormu, aku hanya bisa berharap semoga beruntung.
Tetapi sebelum persidangan, Anda harus bertemu beberapa orang. Mungkin mereka bisa menyelamatkan hidupmu di medan perang. Petik 2. Rune yang tak terhitung jumlahnya di ubin lantai di bawah kaki mereka menyala. Ruang di sekitar mereka berputar, dan mereka tiba-tiba muncul di lingkungan yang gelap dan lembab. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1013. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1013 digabung dengan surga dan bumi. Semua orang menemukan bahwa mereka telah dipindahkan ke lingkungan yang gelap dan lembab. Aura pembusukan dan kematian memenuhi udara. Mereka melompat kaget. Sebelum mereka dapat dengan jelas memeriksa lingkungan mereka, mereka sangat terguncang oleh sekelompok orang di depan mereka. Ada lautan orang menatap mereka dengan dingin. Perkiraan kasar menempatkan mereka di lebih dari 300.000. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua muda. Meskipun mereka juga ahli ekspansi laut, mereka mengeluarkan tekanan berat hanya dengan berdiri di sana. Mereka seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ahli sejati. Bahkan hati Long Chen bergetar. Aura orang-orang ini tidak hanya terkondensasi ke puncak, tetapi mata mereka seperti pedang. Orang-orang ini benar-benar berbeda dari ketiga murid daerah luar. Mereka adalah ahli nyata yang telah melihat darah sebelumnya. Beberapa orang di antara mereka bahkan memberi Long Chen sensasi tekanan berat. Itu membuatnya mengerti sesuatu. Biarkan aku memperkenalkanmu. Yang ada di depanmu adalah murid dari generasi yang sama denganmu. Namun, mereka adalah murid dari dataran tengah, kata Sumo. Itu mengguncang murid keempat wilayah. Meskipun mereka sudah lama mempersiapkan diri, dugaan-dugaan mereka masih mengejutkan mereka. Itu karena meskipun mereka semua berada di ekspansi laut, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan besar dari orang-orang ini, tekanan yang membuat mereka sulit bernapas. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Para murid Central Plains memandang murid-murid yang kebingungan dari 4 daerah lainnya. Emosi berbeda muncul di mata mereka. Ada yang penasaran, ada yang menghina, dan ada yang sedingin es. Murid 4 wilayah tidak tahu harus berpikir apa. Melihat ekspresi rumit itu, Sumo berkata, "Aku yakin kamu merasakan banyak tekanan. Tetapi kamu tidak perlu merasa rendah diri. Itu bukan salahmu, itu adalah kesalahan sekte Anda. Untuk mencapai hasil tertinggi, sekte Anda berfokus pada jumlah murid, sedikit mengabaikan kualitas. Dengan demikian, kekuatan Anda agak kosong. Ini juga karena praktik Suantian Dao Sekte. Sekte itu mengirimkan sumber daya sesuai dengan berapa banyak murid yang dapat dikirim sekte cabang untuk berpartisipasi dalam persidangan. Jadi, setelah memastikan Anda gemuk dan gemuk, mereka mengirim Anda. Karena mereka khawatir akan kalah, mereka memanjakan Anda dengan 100 cara, tidak membiarkan Anda berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Anda adalah senjata yang disimpan dalam penyimpanan, maka murid-murid Central Plains ini adalah senjata yang telah melalui banyak emosi dan mulai melepaskan cahaya mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata dingin dan jujur Sumo, Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Sumo layak menjadi ahli sejati. Visinya tajam, dan dia berani mengatakan apapun yang dia inginkan. Di depan murid-murid ini, ia berani mengkritik praktik Suantian Dao Sekte. Itu membutuhkan keberanian. Lebih jauh, kata-katanya benar sekali. Selain Wastelen Timur, 4 wilayah lainnya terlalu damai. Mereka secara alami tidak perlu mengambil risiko hidup mereka. Tidak ada jalan lain untuk wilayah timur. Banyak kecambah baik jatuh selama pertempuran antara jalan yang benar dan rusak. Bahkan seluruh sekte mungkin diserang, jadi tidak ada cara untuk melindungi kehidupan murid-murid mereka. Murid-murid Wastelen Timur tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka, karena jika tidak, mereka tidak akan punya kehidupan lagi. Tetapi 3 wilayah lainnya terlalu bagus, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Sekarang Sumo mengatakan ini, murid ketiga wilayah tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit marah. Mereka merasa seperti sekte mereka telah membatasi pertumbuhan mereka. Tapi kamu tidak seharusnya mengeluh. Mengeluh selamanya merupakan tampilan yang tak berdaya bagi yang lemah. Alasan kuat menjadi kuat adalah karena mereka selalu mencari alasan mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat. Alasan yang lemah menjadi lemah adalah karena mereka selalu mencari alasan untuk kemalasan mereka sendiri. Kerja keras tidak pernah terlambat, dan di Suantian Dao Sek, selama Anda berbakat dan bekerja paling keras, Anda akhirnya akan bisa melepaskan cahaya Anda. Namun, kemalasan dan kedamaian Anda sebelumnya telah melampaui keberuntungan Anda. Sekarang setelah kamu memutuskan untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam, surga akan mengambil semua yang kamu berutang. Saya mencoba menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi, tetapi Anda semua masih memilih untuk mencobanya. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji Anda karena keberanian Anda atau kebodohan Anda.
Sebagai kakak magang senior Anda, saya akan menjadi kejam dan memberi Anda pukulan lain. Dalam kondisi Anda saat ini, akan menjadi keajaiban jika bahkan sepertiga dari Anda berhasil selamat dari persidangan sekte dalam. Sumo menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka merasa persidangan sekte dalam akan sulit, angka kematian yang mengerikan ini menyebabkan hati mereka tenggelam. Dari setiap tiga dari mereka, hanya satu yang akan bertahan, dan mereka yang selamat harus kuat dan beruntung. Sudah terlambat untuk menyesal. Saya akan mengarahkan Anda ke jalur cerdas sekarang. Jika Anda ingin hidup, bergabunglah dengan salah satu faksi murid Central Plains. Ketika para murid Central Plains tiba di Sekte Dao Xuantian, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan sekte luar. Mereka dapat langsung berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam. Mereka awalnya adalah elit, dan masing-masing dari mereka telah mengalami lebih dari 10 pertempuran hidup dan mati. Anda tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman pertempuran mereka. Dalam hal bakat, Anda mungkin berada di sekitar yang sama, tetapi ketika datang untuk kekuatan tempur, mereka 10 kali lebih kuat dari Anda. Jika Anda ingin mempertahankan hidup Anda, tinggalkan martabat Anda dan cobalah untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Murid 4 wilayah tidak tahu harus berkata apa. Melihat para murid Central Plains yang dingin, rasanya seperti mereka mengibas-ngibaskan ekor mereka dengan menyedihkan. Mereka jenius, bukan pengemis. Yang paling penting, bahkan jika seseorang menyerahkan seluruh wajahnya, bagaimana jika mereka menolak Anda? Apakah Anda tidak akan merasa malu untuk terus hidup? Sumo menoleh ke murid-murid Central Plains. Di Xuantian Dao Sekte, Anda harus membangun faksi Anda sendiri. Jadi ini adalah cara terbaik untuk berkembang. Emas pada akhirnya akan melepaskan cahayanya. Tetapi begitu itu terjadi, ia akan dengan cepat diambil oleh orang lain. Ini sekarang ujian kemampuan Anda untuk melihat siapa yang emas. Murid 4 wilayah memiliki fondasi yang tidak stabil, tetapi bakat mereka masih tinggi. Mereka telah melewati tangga Xuantian, jadi keinginan mereka juga cukup kuat. Mereka sebenarnya tidak kalah dengan Anda, mereka hanya kekurangan kesempatan untuk bangkit. Jadi, apakah Anda merekrut atau bergabung? Ini adalah kesempatan bagus untuk Anda. Pegang itu sendiri. Petik 2. Saudara magang senior saudara Sumo, bisakah kita membentuk faksi kita sendiri? Kami memiliki kekuatan untuk melindungi orang lain, kata Yan Mochen. Pada saat yang sama, Han Yunsan dan Wei Changhai juga berdiri bersamanya. Beberapa murid mengikuti mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Niat Yan Mochen jelas, sebagai peringkat 5 celestial, dia pasti tidak akan menurunkan kepalanya kepada siapapun. Dia ingin bekerja sama dengan Han Yunsan dan Wei Changhai untuk membentuk faksi mereka sendiri. Cih, dengan kekuatan kecilmu, melindungi dirimu saja sudah cukup sulit. Bagaimana Anda memiliki kekuatan untuk melindungi orang lain? Seorang pria jangkung dan kurus dari para murid Central Plains tiba-tiba berjalan keluar. Begitu dia melakukannya, murid-murid 4 daerah lainnya terkejut. Tidak ada fluktuasi yang datang darinya, tetapi ruang di sekitarnya terus berputar. Langit dan bumi tampak beriak seolah dia berdiri di air. Beberapa tanda samar berkedip di sekelilingnya, tapi itu tidak disengaja atau tidak. Rana bergabung dengan surga dan bumi. Han Yunsan, Yan Mochen, dan Wei Changhai semuanya terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah tingkat yang hanya mungkin ketika rune Dao surgawi seseorang diringkas ke puncak. Sebagian dari rune mereka akan bergabung dengan surga dan bumi. Itu adalah dunia yang hanya memiliki peringkat 5 celestial yang memiliki kualifikasi untuk dijangkau. Dan meskipun mereka bertiga juga bawaan peringkat 5 celestial, mencapai ranah menggabungkan surgawi Dao mereka berjalan dengan surga dan bumi bukan hanya masalah bakat. Itu juga membutuhkan pemahaman. Benar, jika celestial bahkan belum mencapai ranah penggabungan dengan surga dan bumi, maka mereka tidak lebih dari seorang celestial amatir. Hanya sekali Anda mencapai ranah ini Anda dapat mengendalikan energi Dao surgawi hanya dengan pikiran. Anda masih jauh dari titik ini, kata pria itu. Tapi, bahkan jika aku belum mencapai ranah itu hanya masalah waktu. Bahkan jika saya tidak memiliki kemampuan itu, saya masih peringkat 5 celestial. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, serta kekuatan untuk melindungi orang lain. Seru Yan Mochen, apakah begitu? Kalau begitu mari kita uji itu. Saya akan menjadi lawan Anda. Lihat apakah Anda dapat melindungi diri sendiri. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tidak ada yang melihat dia menekuk lutut atau mengangkat kakinya sebelum dia bergerak seperti hantu. Tidak ada tanda sama sekali, dan pada saat orang-orang menyadari bahwa dia telah pindah, dia berdiri tepat di depan Yan Mochen. Yan Mochen terkejut, dan dia meninju. Tanda-tanda tanahnya menutupi tinjunya, dan masih belum merasa tenang. Dia memanggil armor buminya yang besar.
Yang mengejutkan, ketika kepalan tangan Yan Mochen mengenai tubuh lelaki kurus itu, tubuhnya meledak dalam sekejap. Kecepatan apa? Mata Long Chen menyipit. Mungkin orang lain belum melihat, tetapi saat pria itu hendak dipukul oleh tinju Yan Mochen, kakinya mengambil langkah aneh, dan dia menghilang. Bagi yang lain, sepertinya tubuhnya telah dihancurkan oleh tinju Yan Mochen, tapi dia terlalu cepat. Apa yang terjadi hanyalah sebuah bayangan. Pedang es menekan leher Yan Mochen, ujungnya yang tajam dengan mudah menembus baju besi rahasia Yan Mochen. Darah perlahan-lahan merembes ke pedang. Untuk sesaat, semua orang diam membisu. Sebuah suara dingin terdengar di belakang Yan Mochen. Sekarang katakan padaku, bagaimana kamu bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi yang lain? Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1014. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1014 perbedaannya terlalu besar, suaranya bergema di seluruh telinga mereka, dan darah meneteskan pedangnya setetes demi setetes, menyebabkan semua orang mencium aroma kematian. Pria jangkung dan kurus ini terlalu menakutkan. Bahkan seseorang sekuat Yan Mochen tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Jika dia ingin membunuhnya, kepalanya sudah akan berguling-guling di tanah. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga rasanya seperti sudah berakhir sebelum dimulai. Semua murid di 4 daerah merasakan hawa dingin. Perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Para murid Central Plains hanya menonton dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan hal semacam itu. Ada banyak cemoohan di mata mereka. Sumo tidak mengatakan sepatah kata pun. Semuanya ada dalam harapannya. Seberapa kuat? Footwork macam apa itu? Tang Wan-er juga kaget. Dia telah bertukar pukulan dengan Yan Mochen. Jadi dia tahu seberapa kuat dia. Terakhir kali, dia bisa bertarung secara merata dengannya, bahkan sedikit menang. Tapi dia telah mengambil keuntungan dari pengalaman pertempurannya yang minimal dan menggunakan celah di antara gerakannya. Meski begitu, dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi orang ini mampu mengalahkan Yan Mochen dalam satu langkah. Meskipun mereka berdua peringkat 5 celestial, perbedaannya sangat besar. Sebenarnya, ini normal. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki peringkat 5 celestial. Yan Mochen dan yang lainnya benar-benar luar biasa. Anda tidak dapat mempelajari kekuatan peringkat 5 surgawi dengan melawan mereka, kata Long Chen. Dia merasakan darahnya cepat, dan dia merasakan kegembiraan di tulangnya. Itu adalah keinginan untuk bertarung melawan para ahli nyata. Kamu, itu hanya kecelakaan. Aku belum siap dengan benar dan belum setuju untuk bertarung denganmu sebelum kamu mulai. Yan Mochen berkeringat, tapi dia masih menunjukkan sikap yang kuat. Hahaha, mendengar pertengkaran Yan Mochen, para murid Central Plains tertawa. Dia benar-benar ingin menemukan alasan kehilangannya. Apakah dia pikir ini permainan untuk anak-anak? Long Chen juga terdiam. Bahkan dia ditertawakan secara tidak langsung. Para murid Central Plains tidak hanya menertawakan Yan Mochen, tetapi juga pada semua murid keempat wilayah. Bocah kekanak-kanakan, di medan perang, akankah musuhmu mengatakan bahwa mereka akan membunuhmu sebelum melakukannya? Ejek pria jangkung kurus itu. Lebih jauh, aku sudah memperingatkanmu. Tetapi kamu tidak dapat memblokir. Saya bahkan tidak menggunakan energi surgawi dao saya atau mengaktifkan darah roh saya. Kamu terlalu lemah. Basis kultivasi Anda mungkin tinggi, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menggunakannya. Seekor domba tanpa cakar masih menjadi mangsa, tidak peduli seberapa besar ia tumbuh. Karena kamu tidak yakin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Anda bertiga bisa bergandengan tangan. Jika Anda dapat menerima 3 pertukaran dari saya, Anda dapat melanjutkan dan membentuk faksi Anda sendiri. Petik 2. Dia menyingkirkan pedangnya dan menatap Yan Mochen, Han Yunsan, dan Wei Changhai. Nada suaranya datar tanpa sedikit pun cemoohan, tapi itu sama sekali tidak bisa diterima oleh mereka. Baiklah, kalau begitu kita akan serang. Yan Mochen menolak menyerah seperti ini. Meskipun dia harus mengakui bahwa dia bukan lawannya, dia tidak percaya bahwa mereka bahkan tidak akan bisa bertahan selama 3 pertukaran begitu mereka bergandengan tangan. Suction tanah, Yan Mochen berteriak. Dan tanah mulai bergetar. Orang-orang merasakan kekuatan yang kuat menarik mereka ke bumi. Sepertinya tubuh mereka tiba-tiba menjadi ribuan ton lebih berat dan mereka tidak dapat bergerak. Ini adalah gerakan gravitasi yang sangat langka. Cemoohan, murid-murid Central Plains memudar, diganti dengan kejutan. Energi bumi ini sangat kuat. Bahkan gempa susulan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Belum lagi kekuatan yang dialami lelaki jangkung itu. Itu harus setidaknya 100 kali lebih kuat. Energi bumi Anda tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Mata pria jangkung itu cerah.
Meskipun itu terdengar seperti pujian, itu bukan pujian dari seseorang yang mengakui kesetaraannya. Jadi itu tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya. Yan Mochen sangat marah. Fis roh bumi. Yan Mochen meraung dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tanah. Begitu Yan Mochen menyerang, bumi meletus dan lengan besar menembaki pria jangkung itu. Ini adalah serangan terkuat Yan Mochen. Dia belum menggunakannya melawan Tang Wan Tetapi pada saat itu, bukan karena dia tidak ingin menggunakannya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Langkah ini memiliki waktu pemain yang lama, dan Tang Wan tidak pernah memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Tapi sekarang berbeda. Pria jangkung ini membiarkan Yan Mochen menyerap energi sebanyak yang dia inginkan sehingga dia bisa melepaskan langkah terkuatnya. Melihat langkah ini, Han Yunsan dan Wei Changhai, yang telah membuat serangan mereka sendiri, berhenti. Mereka takut akan membunuh lawan mereka, dan itu akan merepotkan. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar dan semua orang terhuyung, hampir jatuh. Tinju Yan Mochen telah menabrak penghalang rahasia, mengguncangnya sedikit. Semua penonton dapat dengan jelas melihat energi rahasia Yan Mochen dipecah oleh penghalang. Pria jangkung itu berdiri di dalam penghalang, dengan acuh tak acuh memandang Yan Mochen. Bajingan, istirahat, raung Yan Mochen. Bumi di sekitarnya bergetar bahkan lebih intens dari sebelumnya. Energi bumi yang tak berujung melonjak ke arahnya. Betapa bodohnya. Sepertinya dia mencoba membuat tas meledak dengan menuangkan air, tetapi kantong itu berlubang. Tidak peduli berapa banyak air yang dia tuangkan, itu tidak berguna. Li Qi, Song Mingyuan, tidak belajar darinya, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, kita punya otak, kata mereka berdua, mengungkapkan perbedaan terbesar antara mereka dan Yan Mochen. Slash es dingin, serangan naga air. Han Yunsan dan Wei Changhai melihat bahwa harapan mereka tidak baik, dan mereka juga melepaskan serangan terkuat mereka. Kedua serangan mereka sangat kuat. Naga air dan bilah es besar tanpa ampun menabrak penghalang. Diusir, pria jangkung itu mengulurkan satu tangan. Sebuah kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus, dan rune memenuhi langit. Ledakan, tiga sosok terbang kembali, muntah darah dengan liar. Yan Mochen, Wei Changhai, dan Han Yunsan dihancurkan kembali dengan satu serangan. Adapun pria jangkung, dia masih dalam posisi aslinya dengan lengan terentang. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia dapat mengirim mereka bertiga terbang tanpa usaha sedikit pun. Tanya Guoran. Semua orang terkejut. Apakah bedanya benar-benar hebat ini? Tiga ahli puncak bergandengan tangan tetapi tidak mampu bahkan mengguncang lawan mereka. Pukulan terhadap kepercayaan diri mereka agak terlalu kuat. Apa yang dia gunakan adalah teknik. Runenya sangat istimewa, dan dia menyerap energi rahasia Yan Mochen tanpa dia sadari. Dia sangat kuat untuk bisa menyerap energi lawannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri secara diam-diam. Pada saat mereka merasakannya, sudah terlambat. Sepertinya mereka hanya memukul diri sendiri. Menghemat energi, efektif, dan sederhana. Dalam pertempuran, setiap sedikit energi yang dapat Anda hemat memberi Anda peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Jadi orang ini pasti ahli, kata Long Chen. Orang ini kuat dan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dibandingkan dengan Yan Mochen dan bunga rumah kacau lainnya, dia mungkin lebih dari 10 kali lebih kuat. Dengan hanya kekuatan tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya, kamu hanya akan membuang hidupmu untuk musuhmu. Sekarang kami telah bertukar pukulan. Saya dapat mengatakan bahwa Anda mungkin dapat melindungi diri sendiri dalam persidangan yang akan datang, tetapi melindungi orang lain akan menjadi lelucon. Anda hanya akan menyebabkan mereka mati. Jika Anda bergabung dengan faksi saya dapat menjadikan Anda asisten saya dan mengajari Anda apa yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun dalam pertempuran hidup dan mati. Anda akan bisa menjadi ahli sejati dalam waktu sesingkat mungkin, kata pria jangkung itu. Sungguh rutinitas. Pertama, dia menamparkan mereka. Kemudian dia mengeluarkan permen untuk membujuk mereka. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Tamparan di wajah itu bahkan memberi manfaat bagi ketiganya, menghapus kesombongan di dalamnya. Sekarang melalui kebaikannya yang merendahkan, sungguh sulit bagi mereka untuk menolak. Hu Guisan, nafsu makanmu agak terlalu besar. Bukankah kamu khawatir kamu akan gemuk jika makan ketiganya? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan seorang pria besar seperti pagoda besi berjalan keluar. Begitu dia berjalan keluar, semua orang melompat kaget, bahkan Long Chen. Orang ini sangat besar, hanya sedikit lebih pendek dari Wilde. Tetapi tubuhnya sangat lebar, membuatnya tidak tampak terlalu tinggi. Lengannya yang terbuka setebal pinggang seseorang. Pembuluh darah di lengannya seperti merangkak ular. Otot-ototnya melotot intens, dan pada dasarnya mustahil untuk melihat lehernya karena ditutupi oleh otot. Ki darahnya sangat kuat. Secara keseluruhan,
Tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meledak. Ada tanda samar yang beredar di kulit perunggu itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar, dan langkah kakinya seperti bunyi bel. Dia praktis tidak terlihat seperti manusia. Dia lebih seperti magical beast berbentuk manusia, tampak sangat ganas. Tubuh fisik yang kuat. Dia mungkin seorang kultivator, kata Long Chen. Kultivator tubuh sangat kuat, tetapi mengolah tubuh adalah salah satu metode yang paling menyakitkan dan pahit untuk diolah. Selain itu, diperlukan konstitusi yang sangat kuat yang dimiliki oleh sedikit orang. Mereka memfokuskan semua basis kultivasi mereka pada penguatan tubuh fisik mereka. Tubuh mereka bahkan akan lebih sulit daripada benda harta karun, dan semua gerakan mereka akan didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Ini adalah metode budidaya yang paling mendominasi. Bocah bumi itu, kamu harus mengikuti aku. Tubuh fisik Anda tidak buruk, Anda harus menjadi tipe kekuatan. Jika kamu mengikutinya, kamu tidak akan belajar apa-apa, kata pria besar itu. Untuk sosok menakutkan lain muncul mengejutkan mereka bertiga. Selain itu, tepat pada saat ini, sebuah suara yang halus terdengar. Pria-pria busuk, pergilah dan bertarunglah semau kamu. Semua wanita bisa datang ke sisiku. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1015. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1015 pertemuan pertama dengan penggarap api. Seorang wanita cantik berjalan keluar dengan anggun dengan pesona mempesona. Tapi matanya yang seperti permata berisi es yang menangkis, dan suaranya angkuh. Mengikutinya adalah sekelompok wanita, dan mereka semua cantik juga. Orang lain yang sulit dihadapi. Long Chen menyipitkan matanya. Kenapa kamu harus berurusan dengannya? Tang Wan-er memelototinya. Long Chen memutar matanya. Semakin banyak, dia mendapati bahwa gadis ini benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan percakapan yang layak. Energi Heavenly Dawn-nya berfluktuasi di sekitarnya, dan sedikit pun auranya bocor. Itu berarti kendalinya telah mencapai alam yang sangat menakutkan. Selain itu, cahaya alami di matanya, itu jelas merupakan pertanda darah roh yang padat. Dia sangat kuat, kata Long Chen. Apakah itu Huguisan yang tinggi atau pria seperti pagoda besi? Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas akrab dengannya, dan sepertinya mereka takut padanya. Setiap wanita dengan bakat dan penampilan dapat menjadi salah satu bawahan saya, katanya. Para wanita di antara murid-murid keempat daerah itu senang mendengarnya dan bergegas ke sisinya. Dibandingkan dengan laki-laki, para wanita benar-benar sedikit lebih lemah. Sekarang setelah seseorang secara khusus menginginkannya, mereka bergegas. Kakak Long, bagaimana menurutmu? Haruskah aku mengandalkan kakak ini? Zhao Ziyan berjalan dan diam-diam berbisik padanya. Zhao Ziyan jelas menyelidiki sikapnya terhadapnya lagi. Long Chen hanya bisa menebalkan wajahnya dan berkata, wanita ini adalah Phoenix di antara manusia. Jika Anda mengikutinya, Anda pasti akan belajar banyak hal yang akan sangat berharga bagi masa depan Anda. Memilihnya akan menjadi keputusan paling bijaksana untukmu. Dia mengatakannya sambil tersenyum, tetapi dia merasa bahwa senyumnya sangat palsu. Oh, terima kasih banyak atas petunjukmu, Kakak Long. Itu yang saya pikirkan juga. Hati-hati. Zhao Ziyan tersenyum sedikit, tapi sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Menonton sosok Zhao Ziyan, Long Chen merasakan beberapa emosi yang rumit. Tang Wan-er dengan ringan mendorongnya, berkata, bodoh, saudari ini adalah orang yang baik, dan dia berbakat dengan basis kultivasi yang tinggi. Dia jelas ingin bergabung dengan Dragon Blood Legion, jadi mengapa kamu menolaknya? Petik 2. Itu wajar karena aku terlalu mencintaimu dan khawatir kau cemburu. Tidak disukai. Saya menolak untuk mempercayai Anda. Namun, dia masih memerah. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Long Chen, meskipun aku agak picik, aku bukan seseorang yang tidak bisa melihat gambaran besarnya. Juga aku bukan pecandu kekerasan yang cemburu dan mengeluh, kata Tang Wan-er dengan hangat, memegang tangan Long Chen. Betulkah? Kenapa saya tidak bisa mengatakan itu? Kata Long Chen. Bajingan, apakah kamu percaya padaku ketika aku berkata aku akan menggigitmu sampai mati? Kehangatan Tang Wan-er langsung menghilang tanpa jejak. Dia memelototinya, tampak seperti dia mungkin menerkam dan menggigitnya. Petik 2. Ya, ini aku benar-benar percaya. Long Chen mengangguk patuh. Kamu bajingan. Kamu menolak untuk mendengarkan ketika orang berbicara dengan normal. Alih-alih, aku harus mengalahkanmu dengan keras agar kau bisa berperilaku. Petik 2. Baiklah, Nyonya Wan-er, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, si kecil ini akan mendengarkan dengan cermat, kata Long Chen, memasang ekspresi rendah hati. Seriuslah, ini penting. Tang Wan-er memukulnya dengan ringan sebelum berkata, Saudari Meng Qi mengatakan bahwa saya tidak boleh picik dengan Anda dalam hal-hal besar,
karena itu akan memengaruhi rencana Anda dan memengaruhi seluruh Dragon Blood Legion. Sebagai jiwa Legiun Dragon Blood, beban di pundak Anda sangat berat, dan setiap keputusan Anda dapat menentukan hidup dan mati kita. Jadi Saudari Mengki berkata aku bisa bertengkar dan bertengkar denganmu, tetapi pada saat-saat kritis, aku harus menyatakan dukunganku, bahkan jika kamu berkeliling menjemput anak perempuan. Petik 2. Long Chen tercengang mendengar ini. Tetapi melihat ekspresi sedihnya, dia merasakan ledakan emosi. Dia adalah gadis yang paling cemburu, tetapi untuk Long Chen, dia akan memaksa dirinya untuk tidak cemburu. Sister Wan Er, apakah Anda mendorong bos untuk mengejar Zhao Ziyan? Sungguh murah hati, bos. Tunggu apa lagi? Keindahan ada di sana memberi isyarat kepada Anda. Meskipun apakah Anda mengejar atau tidak ada hubungannya dengan kami. Mudah di mata, kata Guoran penuh harap. Aku benar-benar akan menamparmu jika kamu lebih banyak omong kosong. Mengamuk Long Chen. Dari pagi hingga malam, bocah ini tidak memikirkan hal-hal yang pantas. Dia bahkan tidak mengerti apa itu kontrol panas. Long Chen, Zhao Ziyan berbakat dengan potensi tak terbatas. Jika dia bergabung dengan Dragon Blood Legion, itu akan memperkuat seluruh legion. Bahaya bagi kita masing-masing akan berkurang sedikit. Saya tidak ingin Anda membuat keputusan yang salah karena Anda khawatir tentang saya, kata Tang Wan Er, suaranya sedikit tersedak isak tangis. Long Chen memegang tangannya, hatinya dipenuhi emosi. Karakter seseorang tidak berubah. Agar Tang Wan Er bisa mengatakan kata-kata seperti itu berarti dia benar-benar bukan gadis yang keras kepala. Wanita secara alami tidak suka berbagi orang yang mereka cintai dengan orang lain. Dan jika perannya terbalik dan Tang Wan Er menginginkan pria lain, Long Chen pasti tidak akan bisa menerimanya. Penolakannya terhadap Zhao Ziyan membuatnya bersyukur, tetapi dia juga khawatir. Dia khawatir tentang apakah pertumbuhan Dragon Blood Legion akan tertahan karena dia. Jika seseorang dari Dragon Blood Legion jatuh, dia akan merasa bersalah, dan dia khawatir Long Chen akan membencinya karena kehilangan yang tak tergantikan itu. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut Long Chen akan membencinya. Itulah hal yang paling ditakutkannya. Jadi meskipun dia jelas tidak suka Long Chen menerima wanita lain, dia masih mengekspresikan sikap ini. Gadis bodoh, kapan aku perlu merayu wanita untuk memperkuat kelompokku? Saudara-saudara berdarah panas yang saya miliki sudah cukup untuk mendominasi Central Plains. Long Chen dengan lembut menyeka air mata Tang Wan Er. Tepat, Saudari Wan Er, kamu tidak khawatir tentang apapun. Bersama kami, bersaudara, apa yang tidak bisa kita lakukan? Namun, kembali ke titik itu, jika memang ada wanita cantik yang ingin bergabung, itu tidak akan menjadi hal yang buruk, ayah. Guoran ditendang oleh Long Chen. Satu-satunya hal yang Anda ingat adalah pemukulan, tawa Tang Wan Er. Aku berbicara dengan serius. Bakat Zhao Ziyan sangat bagus, dan dia tidak seburuk orang. Mengapa tidak menariknya? Tanya Guoran, tidak yakin. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang tidak bisa terlalu egois. Dia bukan seseorang yang berjalan di jalur yang sama dengan kita. Mengapa menariknya dan merusak hidupnya? Kami berjalan di jalur duri dan tulang, dan tangan kami diwarnai dengan darah. Jalan kami tidak cocok untuk sembarang orang. Apakah itu Mengki, Wan Er, Ziqiu, atau Chu Yao? Mereka semua tidak suka berkelahi. Sebaliknya, mereka membencinya. Tapi kalian semua mengangkat pisau tukang daging karena aku. Saya mengerti semua rasa sakit Anda, dan saya terlalu banyak berutang kepada Anda. Mengapa berutang pada orang lain juga? Petik 2. Long Chen, mata Tang Wan Er memerah. Ketika kamu berbicara seperti orang normal, kamu membuatku bahagia. Long Chen memutar matanya. Dia semakin kurang pandai berbicara. Suasana yang baik lenyap hanya dengan satu kalimat. Ketika mereka berbicara, para murid dari Central Plains berpisah, membentuk faksi. Ada seorang pria dengan kumis dan janggut cahaya yang mengejutkan Long Chen. Fluktuasi aneh datang darinya yang menyebabkan Huolong menjadi gelisah. Itu seperti api bumi telah diprovokasi. Itu mulai secara otomatis melepaskan tekanannya. Long Chen menatap pria itu, dan dia menatapnya. Dia juga merasakan keberadaan Long Chen. Pria itu agak kaget, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dengan dengusan dingin, senyum tipis muncul di wajahnya. Long Chen menyipitkan matanya. Mungkin dia baru saja mendapatkan lawan yang menakutkan. Pria ini juga memiliki api bumi di dalam dirinya, dan yang sangat kuat pada saat itu. Dia harus menjadi pembudidaya api. Long Chen kaget. Tubuh orang ini mengandung api bumi yang menakutkan, yang bahkan lebih kuat dari Huolong. Selain itu, ia merasakan bahwa energi nyalanya tidak memiliki jejak energi spiritual kayu. Dengan kata lain, dia bukan seorang alkemis, tetapi seorang penggarap api murni. Alkemis tidak hanya membutuhkan energi nyala, tetapi juga jejak energi spiritual kayu. Hanya dengan begitu mereka dapat memperbaiki pil.
Tanpa jejak energi spiritual kayu itu, tidak ada cara bagi mereka untuk mengendalikan pil flame dengan cukup tepat untuk membentuk pil. Itulah sebabnya nyala api pembudidaya tidak disebut pil flame. Api mereka terspesialisasi dalam serangan dan penghancuran. Mereka mengamuk dan kuat, dan biasanya, para penggarap nyala adalah yang paling sulit bergaul, karena emosi mereka terlalu eksplosif. Long Chen juga memperhatikan bahwa api bumi di tubuh orang itu telah merasakan Huolong dan telah membentuk permusuhan yang jelas terhadapnya. Permusuhan semacam ini hanya alami di antara api bumi, karena mereka mengandalkan saling melahap untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Long Chen tidak tahu apakah permusuhan yang dirasakannya berasal dari api bumi atau pria itu sendiri. Selain dari penggarap api yang menakutkan itu, orang lain yang menarik perhatiannya adalah seorang pria berwajah suram. Tidak ada tanda-tanda basis budidayanya atau rune dao surgawi. Dia tampak seperti orang biasa, tapi Long Chen merasakan perasaan yang sangat berbahaya darinya. Dia seorang penanam jiwa. Long Chen akhirnya memutuskan bahwa dia kemungkinan adalah seorang penanam jiwa. Tetapi menurut alasan, seorang penanam jiwa tidak seharusnya bisa memberinya perasaan bahaya yang intens. Sama seperti Long Chen merasakan angka-angka yang menakutkan ini, dia tiba-tiba memperhatikan perubahan di belakangnya. Berbalik, dia melihat bahwa wanita cantik dan sedingin es itu berjalan mendekatinya.